Kali ini kita bahas drama Korea yang berjudul Room Number 9. Drama yang mengisahkan tertukar jiwa antara narapidana dan pengacara. Cerita diawali suatu malam Natal yang bersalju di tahun 80-an. Seseorang bernama Hai berjalan menuju apotik untuk membeli kotak, tapi malah diejek oleh apoteker dan pelanggan lain yang di dekatnya. Hai tentu tersinggung. Sesaat kemudian, seorang wanita tua bernama Hwasa masuk untuk mencari obat penenang tanpa membawa resep. Kali ini Hai protes pada apoteker karena menyerahkan obatnya begitu saja. Sementara Ahjuma itu EGP dan pergi dengan obatnya. Setelah di dekat mobilnya yang tertutup salju, dia menggedor-gedor kaca jendela untuk membangunkan pacarnya yang menunggu di dalam mobil. 문 열어, 나 춥단 말이야. 유진 씨, 문 열라니까. Rupanya pacarnya pingsan dan terluka di kursi pengemudi. Wah, kenapa ya? Dia tambah terkejut di saat mengetahui jika Ahjuma yang ditemuinya di apotik duduk di sampingnya dan melihat botol penenang yang terbuka di antara mereka. Hai terbangun di kantornya karena suara dering ponselnya. Wah, ternyata kejadian itu hanya mimpi. Dia menelpon pacarnya Yojin yang seorang dokter hari itu berulang tahun. Dia menceritakan kisah mimpi buruknya. Menurut Yojin bahwa mimpi kematian seharusnya membawa keberuntungan. Hai sendiri seorang pengacara yang hari itu duduk di Dewan Pembebasan Bersyarat harus menemui terdakwa di sebuah penjara Seongwon. Dia terkejut mengetahui jika orang yang akan ditemuinya itu Ahjuma yang berada dalam mimpinya. Hwasa pelaku pembunuhan terkenal di tahun 80-an yang divonis hukuman mati, tapi selama 34 tahun tak pernah dieksekusi. Dalam selnya, Hwasa dibantu teman-temannya mempersiapkan pembebasan bersyarat. Hwasa duduk di hadapan 5 dewan pembebasan bersyarat. Dengan tenang menunggu putusan. Dalam keputusasaannya, Hwasa memintanya agar mereka membunuhnya saja daripada pembebasan bersyaratnya tak disetujui. Para hakim membahas masa depan Hwasa saat mereka menuju makan siang, sambil mengingat kondisi penyakit Ahjuma. Semua tampaknya mendukung pengurangan hukuman Hwasa, kecuali Hai. Sebelumnya, Hai mendiskusikan dengan pengacara Ma. Awalnya pengacara Ma tak setuju jika Hai bergabung dengan mereka karena masih junior. Demi mendapatkan promosi, Hai tetap ngotot dan merayu ketua Ma dengan dalih mendukung ketua Ki yang ingin tetap menahan Hwasa. Namun rencana ini dapat tentangan dari kelompok pengacara hak asasi manusia bernama Profesor Kang yang ingin membebaskannya. Di Seongwon, para napi bergantian melakukan panggilan video call dengan keluarganya. Setelah panggilan itu, Hwasa kembali ke selnya dan Hai menghentikannya. Hwasa berharap dia akan mendapat kabar baik. Dengan alasan Jang Hwasa mengidap penyakit berat, lebih baik dia di dalam penjara karena lapas akan mengurus perawatan sakitnya. Jika bebas, dia akan jadi tunawisma dan tak bisa melanjutkan pengobatan penyakitnya. Hwasa menjelaskan alasannya bahwa satu-satunya keinginannya dalam hidup adalah merawat ibunya yang sudah tua dan ingin berada di sampingnya saat dia meninggal. Walau sudah memohon bantuannya, Hai tak bergeming. Dia malah memojokkan Hwasa bahwa ibunya yang pikun tidak akan pernah mengenalinya. Keangkuhannya ini memicu Hwasa jadi marah dan memukulinya hingga membuat mereka terkejut. Dalam perjalanan pulang, sambil memegang kompres, Hai menelpon pengacara Ma yang sedang bersama ketua Ki untuk melaporkan kemenangannya. Mereka memujinya atas pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Sementara di sel isolasi, Hwasa menangis melihat foto ibunya dan meminta maaf karena tak dapat menepati janjinya. Duh, kejam.
Sesampainya di rumah, Hai mendapati koki profesional yang disewanya untuk memasak hidangan di dapurnya. Ternyata dia Abu Nawas juga. Berharap pacarnya akan melihatnya saat dia memasak, karena hari itu ultah pacarnya. Tapi pacarnya tahu jika rasa masakan itu bukan buatannya. Baru saja akan bermesraan, tiba-tiba bel pintunya berbunyi. Wah, ganggu aja ye. Seseorang mengirimkan paket tanpa identitas untuk mereka. Paket itu berisi sebuah kotak antik dan hanya berisi clipping koran tentang penangkapan Hwasa di masa lalu. Yojin mengakui jika paket itu untuknya, seperti yang terukir di kotak terdapat namanya. Dia menjelaskan bahwa ia telah mengukir namanya di kotak milik ayahnya saat ia masih muda. Kontan saja situasi hatinya berubah jadi tak mood. 당신이 물어야 할 사람은 장하사가 아니라. Setelah Yojin pergi, Hai jadi kesal dan ngedumel siapa yang mengirim kotak itu. 망했어. Di rumahnya, Yojin duduk merenung sambil bertanya-tanya siapa orang yang telah mengirimkan paket tersebut. Di masa lalu, Yojin menanyakan siapa ibunya di saat ayahnya dirawat di rumah sakit. Tetapi ayahnya tak memberitahukannya hingga dia meninggal. Jadi dia berpikir, apa ibu Hwasa ini ibu kandungnya? Saat sedang merayakan kesuksesannya di resto Ceromlah, seorang petugas memintanya untuk memindahkan mobil pengacara Ma. Sayangnya, temannya bernama Gangbang ketahuan jika dia minum terlalu banyak. Jadi agak mabuk bray. Ternyata petugas itu pernah berurusan dengan Hai di kasus sebelumnya. Dalam sidang kasus itu menjadi kacau ketika petugas Oh melompat ke lantai pengadilan, menyerang klien Hai dan menyiramkan air ke wajahnya setelah kecewa dengan vonis hakim. Akibat ulahnya, petugas Oh diturunkan jabatannya menjadi petugas lalu lintas. Dia memberikan tiket tilangnya dan mengharuskannya bekerja sukarela selama 30 jam di kantor Profesor Kang yang juga mantan dosennya. Profesor memintanya agar Hai mengkaji ulang kasus Hwasa sambil menyerahkan setumpuk berkas untuknya. Melihat Hai kesal, profesor itu pun menceramahinya. 첫 수업 기억나냐? 어떤 의뢰인이든 외면하지 마라. Keinginan Profesor Kang disampaikan pada pengacara Ma, yang tentu saja pengacara Ma terkejut. Dia berjanji akan mengikuti keinginan Hwasa untuk mengajukan banding. Di tempat lain, Profesor Kang menelpon Pak Sung, ayah Hai yang sedang sibuk berjudi. Ketika Profesor Kang memberitahu dia tentang tugas baru Hai, Pak Sung malah jadi marah. Entah apa alasannya Hai begitu membenci Bu Hwasa. Keesokan paginya, Pak Sung sudah menunggu di luar apartemennya. Saat dia akan bekerja di hari pertama menjadi relawan, dia tak mau mendengarkan ocehan ayahnya yang mantan jaksa dipecat. Tetapi ayahnya bergegas mengejarnya sambil memohon agar anaknya mengabulkan Hwasa untuk diadili ulang. Ironisnya, 돈 얻으러 왔네. Hai memberikan uang receh untuknya buat modal berjudi. 한돈 하세요. 일지성 씨 가오. Di rumah sakit, Yojin membolak-balikan berkas Hwasa dengan seorang detektif. Yojin memintanya untuk melacak informasi tentang direktur medis di lapas Sangwon. Dia mendapati telepon yang memintanya untuk mengunjungi ketua Ki di rumahnya. Jadi, ketua misterius itu masih saudara tiri Yojin. Ketua menanyakan kotak yang dibawanya dari mana mendapatkannya. Yojin menjelaskan bahwa ia menerimanya secara anonim pada hari ulang tahunnya. Sementara, Hwasa kembali ke selnya. Hwasa menghibur teman satu selnya yang kecewa saat mereka menangis karena sidang pembebasan bersyarat tidak dikabulkan. Ketua Ki menjelaskan bahwa dirinya juga seorang anak yang tidak pernah mendapat pengakuan dari ayahnya. Dia menolak untuk menjawab saat Yojin menanyakan ibu kandungnya itu Hwasa. Ketua Ki mengatakan kepadanya untuk tidak memikirkan Hwasa. Dan dia berjanji akan mencari ibu kandungnya yang sebenarnya, meskipun itu bertentangan dengan keinginan ayahnya. Setelah mendapat berbagai macam tekanan, sore itu Hai menemui kembali Hwasa di kamar nomor 9.
Hwasa menanyakan kembali mengapa pengurangan hukumannya ditolak. 변호사 을지혜예요. Dia berpura-pura tidak bersalah dan tidak peduli apakah Hwasa mempercayainya. Sambil memeriksa berkas Hwasa, Yojin menelepon Dr. Seo, seorang direktur medis di Seongwon. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Saat menunggu kedatangannya, Yojin mendengar bunyi bip di ruangan penyimpanan barang yang gelap. Padahal alat deteksi jantung tua itu tak berhubungan dengan listrik. Ih, kayak ada hantunya ya. Mendapat informasi itu, Dr. Seo tak membantah jika di lapas ada banyak hantu gentayangan. 죽은 수감자들의 원혼이 떠도는. Seo setuju dengan rencana Yojin untuk melakukan pekerjaan amal di penjara meskipun jadwalnya padat. Di ruangan nomor 9, Hwasa terkejut mendengar berita yang sedang ditonton Hae. Dia penasaran dan merebut tabnya yang ternyata Ketua Ki sedang memberikan keterangan pada reporter tentang kasus anaknya. Dalam sesaat wajahnya pun berubah. Hwasa teringat kembali dengan pacarnya di masa lalu. Hae merebut kembali tabletnya tapi malah terjatuh dan pecah. Beberapa saat kemudian, Hwasa mendapat serangan jantung dan dia pingsan. Tentu membuat Hae panik untuk memanggil penjaga. Dr. Seo terkejut mendengar Yojin ingin bertemu dengan Hwasa. Tapi rencana ini berantakan setelah bel alarm lapas berbunyi. Yojin dan Dr. Seo langsung beraksi. Mereka mengumpulkan perlengkapan medis dan bergegas ke kamar nomor 9. Hae terkejut melihat keberadaan Yojin. Karena ada keadaan darurat di sel lain, sehingga Dr. Seo meninggalkannya. Kini Yojin terpaksa mengambil tindakan pertama untuk menyelamatkan Hwasa. Dia pun menggunakan peralatan pacu jantung tua yang tadi nyala sendiri. Tiba-tiba cuaca mendadak mendung dan listrik mati hidup, hingga menimbulkan percikan api. Hae yang ketakutan dan menghindarinya. Sayangnya kakinya tersangkut kabel listrik sehingga tubuhnya menimpa Hwasa yang pingsan. Ketua Ki diberitahu bahwa Hwasa terkena serangan jantung dan kini tidak sadarkan diri. Saat petugas mendorong Hwasa yang pingsan, Hae menghentikan dan menghampirinya. Dia terkejut jika Ahjuma yang tak sadarkan diri itu bukan dirinya. Ternyata Hwasa berada dalam tubuh Hae alias tertukar jiwanya secara misterius. Di masa lalu, di malam Natal, sebuah mobil melaju di tengah persawahan. Seorang pria keluar dari mobilnya dan menyaksikan meteor jatuh ke bumi hingga menimbulkan ledakan yang menghantam gedung apartemen. Dan menimbulkan kerusakan dengan diiringi tangis bayi yang ibunya pingsan. Agar tak bingung menceritakannya, Ahjuma itu tetap bernama Hwasa dan yang muda bernama Hae. Setelah cuci muka, jiwa Hae tetap berada di tubuh Bu Hwasa. Sementara Hwasa dibawa ke rumah sakit. Petugas melihat kondisi Hae yang tak baik-baik saja. Dia menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Di masa lalu saat baru tiba di lapas, Hwasa yang saat itu masih muda dan unyu-unyu, dia terpaksa harus hidup dalam penjara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hanya berdoa yang dapat dilakukannya. Setelah puluhan tahun mendekam di penjara, kini Hae yang menggantikan posisinya. Mungkin karena kemurahan hati Tuhan yang mengabulkan doanya. Yojin menemui Hae dan langsung memeluknya. Wah, berarti dia memeluk nenek-nenek yang sudah keriput ya. Melihat kondisinya, Yojin mengajaknya ke rumah sakit. Sementara dokter menangani Hwasa yang tak sadarkan diri. Setelah dia tersadar, borgol masih mengikat di pergelangan tangannya. Saat memandangi jendela kaca, dia terheran melihat wajahnya yang terpantul di kaca jendela. Mengapa gue jadi muda lagi nih? Kini casingnya aja yang sudah tua, tapi jiwanya muda. Dia pun berteriak histeris. Saat petugas meninggalkannya, Hwasa yang kini berjiwa muda mencari keberadaan tubuhnya. Petugas terkejut tak melihat lagi keberadaan napinya dan melaporkan pada teman-temannya. Hae panik mendapat telepon dari Hwasa yang mengajaknya bertemu hingga dia merusak ponselnya sendiri.
Yojin mulai merasa jika pacarnya ini bertingkah aneh. Dengan mengendap-endap, dia kabur dari rumah sakit. Hingga di parkiran dia langsung naik taksi yang membawanya pergi. Dia tak rela hidupnya di penjara. Sesuai janjinya, mereka bertemu di toko Abah Aliong. Tapi apes Hwasa malah tertangkap. Kini Hai harus merasakan dengan apa yang telah diperbuatnya, karena tak mau membebaskan Hwasa. Di tempat lain, Hwasa yang sudah puluhan tahun tidur di tikar, kini dapat menikmatinya tidur di kamar hotel, menikmati pemandangan bebas dan makan sepuasnya. Sementara di lapas kayak mobil yang baru ganti mesin. Bodinya tua tapi mesinnya baru. Hai mengunjungi ibunya di panti. Ibunya yang sudah pikun tentu tak mengenalnya lagi. Dia hanya tahu dengan namanya saja, karena sudah 34 tahun mereka tak bertemu. Dia menanyakan kisah lama tentang Yongbae, seorang pria yang ingin menikahi dirinya. Tapi pikun ibunya tak dapat mengingat apapun selain bernyanyi. Miran, seorang wanita yang selama ini menemani ibunya, tak mengenalnya. Hwasa mengenalkan diri sebagai pengacara putrinya. Miran mendapat informasi dari suster jika pengacara itu meminta ibunya dipindahkan ke kamar pribadi dan dia yang akan membayar biayanya. Di lapas, Hwasa mengakui jika dia pengacara Hai. Tentulah cuap-cuapnya ini tak ada yang mau mempercayainya. Menurut dokter, akibat sengatan listrik tempo hari tak mungkin akan menjadikannya depresi. Hanya mentalnya saja sudah rusak. Hai kini kesulitan untuk membuka pintu apartemennya, hingga dia memaksanya yang menyebabkan polisi menemuinya. Untunglah polisi itu si Oh Bong Sam yang terakhir bertemu menilangnya, sehingga status Hai dipercaya. Lain lagi dengan Hai yang telah berganti jiwa, dia tak mengenalnya. Mendengar namanya saja dia tertawa lucu. Awalnya petugas Oh mencari toilet di rumahnya, tapi si Oh Bong Sam malah masuk ke ruangan kerjanya dan melihat alur penyelidikan yang sedang dikerjakan dan memfoto dokumen-dokumennya. Hai yang belum tahu situasi apartemennya, asal memencet aja remote yang tergeletak di meja, hingga dia terkejut melihat proyektor yang menampilkan ketua Ki. Entah apa hubungannya di masa lalu karena menarik perhatiannya. Di tempat lain, ketua Ki terkejut mendengar Hwasa berusaha melarikan diri. Ia bergegas datang ke lapas. Mengapa ketua Ki menginginkan Hwasa tewas? Dalam perjalanannya, ketua Ki hampir menabrak pejalan kaki yang ternyata dia Hai. Hai mengenal ketua Ki sebagai Yongbae. Saking terkejutnya, dia berteriak memanggilnya. Sehingga Yongbae mengejarnya. Dia penasaran siapa yang telah memanggil namanya Yongbae karena hanya orang terdekat yang mengetahui nama aslinya, salah satunya Hwasa. Yojin memberitahukan jika Hwasa dipindahkan ke lapas lain. Ternyata dia dipindahkan ke lapas khusus orang gila. Waduh, tentulah dia menolak. Melihat kemunculan Hai di lapas, Hwasa pun berteriak menghampirinya. Hai tak mengakui jika dirinya Hwasa, karena nanti akan dianggap sama-sama orang gila. Di masa lalu saat masih di sekolah, Yojin berusaha mendekati Hai yang saat itu bekerja di kafe. Tapi karena usianya lebih muda, dia pun menolaknya. 공인? 나도 공이었거든. 5 tahun kemudian, setelah mengetahui Yojin adalah adik ketua Ki, Hai pun mulai tertarik dah. Wah, tajir nih. Apalagi dia pewaris rumah sakit. 고딩은 안 키우는데. Kali ini malah terbalik. Hai yang membawakan payung untuknya karena cuaca hujan. Pemindahan Hwasa ke lapas khusus mendapat protes dari Yojin karena diagnosanya belum tepat. 선배님, 전문의 감정도 없이 감호소라뇨. Tapi mereka tak mau ambil resiko jika Hwasa menyerang orang lain. Tidak hanya kemalangan yang didapatnya, tapi karir dan statusnya juga dicuri olehnya. Hai meminjam tubuhnya untuk sementara. 너한텐 미치고 팔짝 뛸 일이겠지만 하늘이 나한테 잠시 네 몸을 허락했다고 생각해. Walau orang-orang tak percaya dengan tertukarnya jiwa mereka, Hwasa yang kesal pun menyerangnya. Mau percaya atau tidak, Hai tiba-tiba mengaku jika dirinya adalah Hwasa dan Ah Juma itu adalah Hai.
Penjelasan itu tak membuat keputusan mereka berubah, malah jadi bahan tertawaan. Dia berbuat seolah-olah gila dikarenakan keputusan pengurangan hukumannya ditolak. 가면이 좌절되고 너무 괴로워서 Hwasa memintanya untuk menemui asistennya Bang Sang-soo. 지금부터 내가 하는 말 잘 들어. Dia memintanya untuk mengabaikan semua telepon yang menghubunginya, termasuk dari pengacara Ma. Dan yang penting pesannya agar dia jangan tidur dengan Yojin. Wah, sama saja tidur dengan nenek-nenek dong. Hai terkejut mendengar penjelasan Yojin. Jika Hwasa diduga ibu kandungnya, dia tak terima jika Ahjuma itu ibu kandungnya. Menurut si Yojin, di masa lalu Yongbae dan Hwasa sepasang kekasih. Ketua Ki tak dapat melihat jelas wajah wanita yang dikejarnya. Hanya sepatunya saja yang dapat dikenali. 자네하고 나 그리고 장화사 Ketua Ki terheran karena hanya mereka bertiga yang mengetahui nama Yongbae, yaitu pengacara Ma dan Hwasa. Hwasa untuk kali pertama memasuki kamar sel bertemu dengan napi lain. Tapi teman-temannya mengeluh karena sikap dan bicaranya telah berubah. 아직도 안 나타나? 안 죽었으면 와야지. Di bagian lain, Ketua Ma begitu marah karena Hai belum datang juga ke kantor. Begitu juga dengan Bang Sang-soo yang bertanya-tanya kemana Hai selama ini, padahal sidang akan segera berlanjut. Dia pun mendatangi apartemen Hai. Dengan aksi ngibulnya yang mengaku pengirim paket, akhirnya berhasil memaksa masuk apartemennya. 인상적인 마스크를 다 까먹으시고 Tapi kehadirannya tak dikenali. Setelah Bang Sang-soo mengenalkan dirinya, barulah dia teringat dengan pesan Hwasa saat di lapas jika dia asistennya. Hai, pengacara utama yang harus mengikuti sidang. Dengan memaksa, Sang-soo berhasil membawa Hai ke pengadilan. Tapi Hai terkejut mengetahui Ketua Ki yang akan berurusan dengannya. 기찬성 씨 1심 부장 Tiba-tiba kakinya lemas di saat Ketua Ki mengajaknya bersalaman. Sidang pun dimulai. Hai sebagai pengacaranya selalu terdiam. Dia malah teringat masa lalunya saat itu yang jadi korban pembunuhannya Yongbae. Tapi mengapa dia masih hidup dan sehat walafiat? Berarti sidangnya di masa lalu hanyalah rekayasa. Dalam persidangan, lagi-lagi si Oh Bong Sam diajukan jadi saksi. Dia memberikan penjelasan tentang pengendara mobil yang menabrak pejalan kaki hingga tewas. 국가수 조사관 이상희 씨가 Rupanya itu alasan dia mencari-cari dokumen saat di apartemen Hai. 대응 전략을 짤 수 없었을까? 장난친가? Sikap diamnya pengacara Hai di persidangan membuat Ketua Ki jadi marah. Dia pun menghardiknya dan menuduh jika Hai bekerja sama dengan Hwasa untuk bersekongkol menghancurkan anaknya. 왜 만나는데? Di tempat lain, Ketua Ki menanyakan mengapa Yojin selalu menemui Hwasa. Dia mengingatkan jika Hwasa bukanlah ibu kandungnya. Saat mereka pacaran, Yongbae mengajak Hwasa untuk melihat dari kejauhan gedung milik ayahnya yang bertengger dengan gagah. Sayangnya dia tak diakui sebagai anak sah. Hingga suatu hari dia mencuri uang milik ayahnya yang berada di dalam brankas. Aksinya itu tertangkap basah kakaknya. Saat melarikan diri dengan uangnya, mereka pun berkelahi. Tapi apes kakaknya tewas karena terjatuh dari lantai atas. Di bagian lain, Ayah Sung menjelaskan satu persatu pria yang ada di fotonya. Di saat kasus Hwasa terjadi, hingga kini mereka masih berkumpul. Bahkan adik Yongso bernama Hyesun kini jadi istri Ketua Ki. Ayahnya berharap jika Hai dapat menolong Hwasa. Sepulang dari pertemuan itu, Hai melanjutkan untuk mendatangi rumah Yongbae. Yang saat itu mereka sedang berkumpul. Hwasa terkejut mendengar berita dari Miran jika ibunya akan dibiayai oleh Hai. 안 될까? 을지문덕인지 을지행가가 Esok harinya, Hai menemui pengacara Ma. Dan teringat masa lalu saat pengacara Ma juga datang menemuinya untuk menawarkan diri jadi pengacaranya. Kali ini Hai memintanya untuk mengambil alih kasus Ki Chan-sung. Tapi rencana ini batal karena Hai mendapat telepon dari panti jompo jika ibunya mendadak dipindahkan. Ternyata Hwasa yang telah memindahkan ibunya ke panti jompo lain. Kesal dengan ulah Hwasa, dia pun menemuinya kembali. 어떻게 하는지. 우리 엄마! Sebelum bercerita, Hwasa memberikan roti yang berisi buah pir.
Baru juga memakan sepotong rotinya, tiba-tiba dia merasakan sakit di tenggorokannya. Di masa lalu, seseorang memindahkan pria yang terluka ke dalam mobilnya, di mana Hwasa juga berada di mobilnya. Pria tersebut menyalakan panel-panel mobilnya sebelum pergi meninggalkannya. Park Chul-son, seorang investigasi yang sedang jogging, terkejut menemukan pria yang sudah tewas di dalam mobil. 계세요? Dia melaporkan penemuan mayat tersebut yang didampingi seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Hai yang keracunan roti membuat Hwasa berteriak-teriak meminta tolong. Dengan dibantu napi lain yang seorang perawat berusaha menyelamatkannya. Saat tindakan dilakukan perawat, tiba-tiba Hwasa jatuh menimpahkan dirinya pada tubuh Hai. Rupanya berharap agar jiwa mereka kembali tertukar. Sayangnya aksinya tak berhasil. Di tempat lain dengan bantuan teknologi, akhirnya rekaman CCTV itu dapat diketahui jika wanita yang dikejar ketua Ki adalah Hai. Setelah merawat lukanya, Yojin berterus terang jika dia anaknya Yongbae. Awalnya dia mengira jika Hwasa juga ibunya, tapi hasil tes DNA-nya tak cocok. 장화사가 당신 엄마. Yojin tak percaya saat mendengar pengakuan Hwasa adalah Hai. Buktinya dia sengaja memberikan buah pir yang akan membuatnya alergi. Jika dia bukan Hai, mana mungkin dia tahu hal itu. 내 말 들어줘. 헤이한테 일부러 먹였습니까? Namun, bukti itu tak cukup untuk meyakinkan Yojin. Hai juga menolak untuk memberikan penjelasan tentang tertukarnya jiwa mereka. Maka pupuslah sudah harapan si Hwasa. Kini hanya melamun yang dapat dilakukannya dan menjadi pembicaraan kawan-kawannya. 재수도 없지. 또 감전돼서. Awalnya Miran tak percaya jika orang yang di depannya itu Hwasa. Tapi setelah teringat dengan belayan rambutnya di masa lalu, dia menyadari jika itu benar-benar Hwasa yang berada di tubuh Hai. Dia pun menemui kembali di apartemennya. Mereka memindahkan kembali ibunya ke panti jompo sebelumnya dan membawanya ke dokter karena ada bekas luka di kepalanya. 소리, 침대, TV장 이런 데 잘 지키고. 저희가 알아듣게 부탁드립니다. Hai teringat masa lalu di saat ibunya menjenguknya di penjara. Dia memberitahukan telah menemukan bukti untuk menyelamatkannya. Dia memintanya jangan mati dan meninggalkan ibunya. Dia berpesan jangan pernah kehilangan harapannya. Selain demensia, bisa jadi ibunya itu juga karena trauma yang begitu kuat menyerangnya. 진술 줘서 피의자 신문 줘서 담당 형사가 Hai mulai melakukan investigasi kasus Hwasa. Saat itu detektif yang bertugas adalah Jong-so. Bong Sam bersedia untuk mendapatkan foto TKP masa lalu. Dia menghubungi jaksa agar diberi izin untuk masuk ke ruangan filenya. Seseorang mulai menguntit Yojin. Ketua Ki sedang menganalisa siapa orang yang telah bermain-main dengannya. Beberapa saat kemudian, si penguntit mengirimkan fotonya pada Park dan memberitahukan pada Ketua Ki. Kini, Ketua tahu jika ini ulah pengacara Ma yang telah bermain-main dengannya. Kedatangan Yojin disambut anjing kesayangan Ma. Yojin datang untuk menunjukkan clipping tentang kejahatan Hwasa di masa lalu dan ingin mengetahui siapa ibu kandungnya. Pengacara Ma meminta Yojin untuk mengambil alih perusahaan SHC Group milik Ketua Ki. Sebagai imbalannya, jika dia menolongnya, dia hanya membutuhkan rahasia penting SHC untuk menjatuhkannya. Omongan mereka terganggu saat putrinya berteriak untuk memberitahukan jika anjingnya mati. Pastinya ini sebuah peringatan untuknya. Ketua Ki teringat masa lalunya saat ayahnya membawa Yojin yang masih bayi sebagai penerus SHC Group. Hubungan bapak dan anak baik-baik saja. Setelah sekian lama, Yojin merindukan untuk bertemu Hai. Sementara Hai sibuk menganalisa kasus Hwasa dengan dibantu Miran. 34년 전 얘기잖아. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Bong Sam. Tak diduga menyusul kemudian datanglah si Yojin. Dia bertanya-tanya siapa pria yang akan menemui Hai sambil pergi dari tempat itu. 정작 죽은 사람 사진이 없. Mereka berdua pun mendatangi ruangan file kejaksaan dan menemukan foto-foto kejadian saat itu hanya tidak lengkap.
Foto korban dan kursi mobil yang diduduki korban tak ada fotonya. Selain itu, foto negatifnya juga terpotong-potong. Ketua Ki yang sedang mengalami masalah kasus anaknya memberikan donasi untuk pengusaha muda. Tentulah bagian dari pencitraannya. Kemunculan agensi model ke apartemennya membuat Hai terkejut. Dia yang berjiwa huasa harus mengikuti cara Hai yang seutuhnya, yang selalu berpenampilan modis sebelum bersidang. 얼른 내보내지 못해? 너 지금 이럴 때 을지회의가 되어야 해. Semua itu ulah Miran yang merencanakannya. Baru Miran yang percaya jika Hai itu huasa. Dengan memberi 2 apel, huasa menggunakan laptop di ruang dokter. Dia mengetahui jika pengacara Ma dalam bahaya. Sayangnya keberadaannya tertangkap basah dokter. 그거를 왜 내 방에서 합니까, 그거를? 오죽 저 아줌마? Kedatangan Hai yang selalu didampingi sekretaris pribadinya membuat sangsogram. Tapi untunglah si Miran dapat mengendalikan suasana. Miran mendapati surat yang dikirim dari huasa. 함부로 대표님 우편물에 손을 대고. Dia berusaha merebutnya tapi tak berhasil dan memberitahukannya pada Hai. Hai kemudian menemui pengacara Ma, niatnya untuk mendapati surat yang ditulis huasa. Tapi pengacara Ma telah mendengar rumornya jika jiwa mereka berdua tertukar. Kini pengacara Ma jadi curiga saat Hai akan mengambil surat untuknya. Jangan-jangan rumor itu benar. He says that your body's been switched this way to the dead. Di tahun 1984, huasa muda bertemu dengan Yongbae dan dia jatuh cinta padanya. Setelah perampokan itu, Kisung yang tewas didudukan di mobilnya di sebelah huasa yang tak sadarkan diri. Untuk menutupi kejahatannya, polisi dapat menemukan mayat itu dan huasa jadi tersangkanya. Setelah pengacara Ma mencurigainya jika Hai adalah huasa, dia pun membunuh pengacara itu dan sibuk membersihkan untuk menghapus jejaknya. Walau Hai menyadari seharusnya korban pertama itu Yongbae. 복수라는 죽거나 죽이거나. 48 jam sebelumnya, saat bertemu pengacara Ma, dia menghancurkan surat dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi setelah Hai pergi dari ruangannya, dia membaca surat tersebut. Di rumahnya, tak sengaja Hai menemukan brankas di apartemennya. Setelah dibuka, ternyata isinya wele-wele, emas batangan, dan duit, bray. Dia bertanya-tanya apa kerjanya wanita ini. Selain itu, menemukan dokumen dan foto-foto yang diduga pria dalam foto itu bernama Sang Hye. 그러니까 Di lapas, huasa kini sibuk mengurusi dapur dan mengecek keluar masuk barang. Setelah mendapatkan mesin pacu jantung baru, mesin lama yang berhantu itu pun dibuang. Saat meteor jatuh ke bumi, seorang pasien yang sedang dioperasi tewas karena pemadaman listrik. 아무튼 정전이랬고 그래서 괴로워서 원장 자살하고. Begitu juga dengan direktur rumah sakit yang mengakhiri hidupnya karena rasa bersalahnya pada si pasien. Ternyata itu mimpi Yojin yang terbangun setelah dibangunkan suster. 안녕히 가세요. 교도. 뭐합니까? Lagi-lagi saat alat medis tua itu dinaikkan ke atas mobil, cuaca mendadak mendung. Dalam perjalanan, hampir saja Hai bertabrakan dengan mobil pick-up yang membawa mesin tersebut. Sepertinya penghuni mesin itu tak rela dipindahkan. Akhirnya Hai dan Miran tiba juga di lapas dengan selamat. Dia terkejut mendengar ketua Ma ada di lapas sedang bertemu huasa. Diam-diam Ma merekam pertemuannya. Ternyata Ma sedang menyelidiki tertukar jiwa mereka. 내가 을지회의라는 걸 믿으니까 왔을 거잖아. Dia ingin huasa membuktikan kebenarannya. Dia terkejut saat huasa mengungkapkan tentang siswi SMA yang pernah diganggu olehnya. Walau sulit dipahami, tapi pengacara Ma mengakui jika jiwa huasa itu sebenarnya Hai. Hai tiba di ruangan itu setelah obrolan mereka selesai, sehingga dia tak mengetahui apa yang terjadi karena Ma langsung pergi. 난 네 적이 아니야. 원수는 더더욱 아니고. Hai menegur huasa karena bekerja sama dengannya daripada dengan dirinya. Alasannya dikarenakan Ma berjanji dapat mengeluarkan dirinya dari lapas ini. 꼭지점 향해 가고 있었어. Hai mengejar Ma agar tak memberitahukan tentang tertukar jiwanya pada ketua Ki. 내가 을지회의라는 걸 믿으니 왔을 거잖아. Di atas booth cerita bahkan video yang ditunjukkan pada ketua Ki tak dipercayainya. Dia hanya tahu jika Ma telah mengkhianatinya. Sehingga ketua pun jadi gusar.
Sementara Hai dan Miran mengejar mereka yang berada di tengah laut. Setelah menemukannya, Hai menaiki but ketua. Pengacara Ma berteriak-teriak memberitahukan jika itu bukanlah Hai tapi Hwasa. Tentulah dengan mudah Hai dapat membatalkan ucapannya. 대표님, 정말 왜 이러세요? Siapa juga yang mau percaya dengan ocehannya kan? Ketua menunjukkan foto di saat Hai meneriaki namanya Yongbae. Dengan pintar dia menjelaskan jika pengacara Ma yang memberitahukan nama tersebut saat menangani kasus anaknya. Hai juga menunjukkan foto Sang Hye yang tewas karena kecelakaan. 이상해. 국가수 촬영 사고 결을 이끌어낸 사람이죠. Padahal dia seorang penyidik yang dapat membebaskan kasus anaknya. 그 누구도 이 재판 못 이겨요. Hai terus memancing dengan beberapa pertanyaan di saat mereka sedang mabuk. Pengacara Ma menceritakan jika di masa lalu, pertemuan mereka sudah direncanakan Yongbae yang menguntitnya. Selesai makan, saat itu Yongbae membayarkan makan minumnya di warung Ciromlah. Dengan timbal balik dia harus membiarkan Hwasa dihukum mati. Awalnya Ma tak mengenalnya. 이 친구가 내 동생이에요. 추영배가 밥 때문에 Yongbae memberitahukan jika korban pembunuhan itu adalah adik tirinya. Hai dapat memancing Ma siapa pelaku yang telah menciderai ibunya, yang ternyata dia sendiri pelakunya karena ibu Hwasa memiliki bukti jika anaknya tak bersalah. 안 됩니다. 이거 우리 Setelah mendengar pengakuannya, Hai langsung saja menampolkan botol minuman ke kepalanya. Ketua Ki memberitahukan jika ayahnya sangat keras padanya, tapi begitu lunak pada Yojin. Karena kebaikannya itu orang-orang mengira jika pewaris keluarga itu adalah Yojin. 네가 그룹 후계자가 되어야 된다고 믿는 사람들이 생겨났다. Setelah melakukannya, Hai terkejut saat tersadar jika dia masih ada di kamar hotel bersama pengacara Ma yang tewas. Dia tambah panik saat Yojin datang akan menemui Ma. 마 대표님, 알 수 없었어. Hai teringat setelah memukul kepalanya, Ma terjatuh dan kepalanya membentur ujung meja. Kemunculan Yojin dan Bongsam di TKP dapat membukakan pintu kamarnya. 대표님, 대표님. Mereka menemukan Ma sudah tak bernyawa. Tentu Yojin kecewa dengan kematiannya karena tak jadi mengetahui siapa ibu kandungnya. Bongsam melaporkan pembunuhan ini pada polisi. Di lapas, Hwasa gagal untuk berbicara dengan pengacara Ma. Hai yang berada di ruangan tersebut berusaha bersembunyi agar tak tertangkap di saat Yojin menghampirinya. Yojin hanya menemukan sebuah petunjuk yang tergeletak di dalam kamar. Sebelumnya dia sempat membuang semua barang bukti termasuk sepatunya keluar hotel. Penemuan mayat itu pun menjadi heboh penghuni hotel. Setelah Yojin, kini Bongsang yang penasaran dengan ruangan di mana Hai berada. Dengan terpaksa dia meloncat ke lantai bawahnya yang ternyata kamar itu dihuni oleh Ketua Ki. Sehingga ketahuan dah jika dia yang telah membunuh Ma karena bajunya penuh dengan darah. Hwasa terkejut saat Yojin memberitahukan jika Ma tewas. Tentu tak ada lagi yang menjamin dirinya akan segera dibebaskan. Ulah Bongsam memfoto-foto korban lagaknya kayak detektif aja. Padahal dia telah dipindahkan jadi polisi lalu lintas. 대트로도 독신. 몇 친구입니다. 박경서. Tim kepolisian tiba di TKP dan melakukan forensik dan menyisir sekitar area. Sementara, Hai terus cemas karena sepatu dan handuk yang berlumuran darah masih tergeletak di halaman hotel. 질문 나오고 계십니까? Mereka bersepakat jika Hai akan menolong dalam persidangan untuk membebaskan anaknya. Dan dia tak akan melaporkannya pada polisi. 네, 그 엄청 실이 나대네 그거. Keberadaan Bongsam di TKP mengganggu detektif lainnya karena dia ngerecokin doang. Yojin melihat kembali petunjuk yang ditemukannya bertuliskan Butterfly Ship yang ternyata sebuah rumah sakit. Dia menghubungi detektif untuk mengantarnya. Karena itu hotel VIP, pihak hotel tak menempatkan CCTV di area lorong kecuali di area parkiran. Dengan susah payah akhirnya Hai sampai juga di rumahnya yang langsung terkulai stres. Setelah itu mereka berdua kembali mengambil sepatunya yang masih berlumuran darah di halaman hotel. Hanya handuk berdarah tersangkut di pohon ditemukan oleh Bongsam. Mereka pun membakar semua barang bukti. Konferensi pers kepolisian mengumumkan jika kematian pengacara Ma dikarenakan pendarahan yang berlebihan dan ditemukan racun dalam darahnya. Bongsam masih terus menyelidiki kematian Ma. Sehari sebelumnya, detektif Sang Hye juga tewas. Menurutnya ini semua rangkaian kematian yang sudah direncanakan.
Walau dugaannya benar, detektif mengingatkan jika itu bukan urusannya lagi. Bong Sam yang ngeyel malah membawa handuk berdarah itu untuk diperiksa di laboratorium. Pemakaman jenazah pun dilakukan. Untuk mengikuti rapat di rumah ketua, Hayi bertemu dengan istrinya. Tentulah dia kecewa karena seharusnya dia yang menjadi istrinya. 회장님께 누가 되지 않도록. Ketua Kim memberitahukan jika Hayi akan menjadi pengacara anaknya. Untuk mempermudah persidangan, Hayi kembali menemui Hwasa untuk meminta bantuannya. Dia berjanji akan menemukan cara agar jiwa mereka tertukar kembali. Setelah mencari-cari, akhirnya detektif menemukan dan mengantar Yojin ke rumah sakit Butterfly yang pagarnya saja terkunci. Rumah sakit ini sudah tak terpakai. Seorang ahjuma yang menunggu gedung tersebut mempersilahkannya masuk. Dalam kamar operasi, dia terbawa lamunannya. Seolah-olah Yojin mendengar tangisan bayi, peralatan medis yang sudah usang seperti yang terdapat di lapas, dan seorang ibu yang tertidur di sebelahnya. Kemunculan detektif mengganggu lamunannya. Ketua Ki melihat kedatangan mobil Yojin ke rumahnya, tapi dia membatalkannya. Kerjasama meneliti kasus yang berhubungan dengan Changsung pun dimulai. Saat terjadinya kecelakaan, malam itu Changsung sedang mengemudi untuk cari makan. Dalam perjalanan, Changsung menabrak penyeberang jalan hingga tewas. Saat itu, polisi yang bertugas si Bong Sam. Kemunculan Hayi dan Sang-so di TKP atas perintah Ketua Ki. 피의자 가족됩니까? Menurut Hwasa, mobil itu mengalami remblong. Ketua Ki melihat rekaman yang dibuat Ma. Dia mendapat info jika Miran teman baik saat di lapas. Dan kini jadi asisten Hayi. Ketua Ki ingin bertemu dengannya. Beberapa tahun sebelumnya, mereka berdua telah membeli cincin tunangan. Hayi menunjukkan cincin itu pada Hwasa. 기우진을 사랑했. Selain dokter, dia juga dari keluarga Ketua Ki dari SHC Group. Dia memberikan kedua cincin itu untuknya. Dalam mimpinya, Hayi dikejar-kejar arwah Ma. Teriakannya membuat Miran membangunkannya. Ih, seyem. Dengan berpura-pura membawa hadiah, dia datang menemui Haesun. 기꺼이 기쁘게 받아줄게. Untuk masuk ke ruangan ketua, dia beralasan akan ke toilet. Di meja kerjanya dia mencari-cari alat perekam bolpen. Karena tak ketemu, dia malah menemukan plakat milik ketua jika Ketua Ki lulusan Universitas Chicago. Miran panik mengetahui ketua pulang ke rumah. Pesannya tak diketahui karena dia menaruh ponselnya di dalam tasnya yang ditinggal di kebun. Dia teringat saat ayah Ketua Ki menyuruh Hayi untuk mengirimkan paket buat anak yang kuliah di Universitas Chicago. Ketua mengintip Hayi yang sedang berada di ruangannya. Dia bertanya-tanya apa yang dilihat oleh Hayi dengan plakatnya. Mereka menerka-nerka apakah Ketua Ki yang asli tewas saat masih belajar di Amerika, dan Yongbae berpura-pura jadi anaknya. Jika dia mati, mereka harus mengetahui apa yang telah terjadi dengannya. Wah, tambah kusut aja ya. 오빠야. Saat Haeyun masih sekolah, dia membawakan makanan dan buah untuk Jongso. Saat itulah Yongbae bertemu dengannya dan langsung jatuh cinta. 겨우 사막 4시간인데. Kedatangannya menemui Jongso yang saat itu masih seorang detektif, guna mencari tahu kematian kakaknya yang baru tewas karena keracunan asap knalpot dan lehernya patah. 동생분을 사내상사 사모님으로. Semuanya mengarah pada Hwasa sebagai pelakunya. Mendengar jiwa Hayi tertukar dengan Hwasa membuat Jongso terheran. Untuk mengetahui lebih dekat apa yang sedang dicari Hayi, Ketua Ki menempatkan Jongso untuk mengganti posisi pengacara Ma di kantornya. Kemunculan direktur baru membuat Hayi terkejut, apalagi orang itu Jongso. 시니어 파트너 중 한 분이다. Jongso lah orang yang telah memaksanya di masa lalu untuk mengakui semua pembunuhan tersebut. Bong Sam ngeyel ditegur atasannya, dia malah minta dikembalikan lagi di bagian kriminal. Kini Jongso lebih mudah mencari tahu rencana apa yang akan dilakukannya dalam persidangan mendatang. Tentulah Hayi berbohong pada atasannya bahwa dia belum mendapat strategi dalam persidangan, padahal dia telah mendapat rencana yang dibuat oleh Hwasa.
Sang Hei yang telah mendapatkan suap dan melakukan bunuh diri membawa berkah buat kasus mereka karena tak ada saksi yang memberatkannya lagi. Setelah mendapat informasi dari mantan perawat di rumah sakit Butterfly, mereka menemui si perawat. Dia menceritakan jika wanita muda yang tewas di meja operasi itu orang asing yang tak mengerti bahasa Korea. 들었다는데 이름도 영어 이름이었고. Ketua Ki masih bingung apa dia harus percaya atau tidak dengan tertukar jiwanya Hwasa. 인간의 인지영역 밖에서 일어나는 Wanita muda yang tewas tertabrak itu bernama Kim Morgan. Dia warga negara asing dan uang kompensasi yang didapatnya disumbangkan ke Universitas Chicago. 내 사랑하는 친구였어. Informasi itu dilanjutkan pada teman Miran yang ahli IT untuk diselidikinya. Hai memberitahukan Hwasa jika korban tertabrak itu bernama Kim yang satu jurusan dengan Ketua Ki saat mereka kuliah. 사고가 아니라 살인이니? Menurutnya ini bukan kecelakaan biasa, tapi memang telah direncanakan. Penyelidikan itu membuat Hwasa marah, selain akan membahayakan dirinya sebagai pengacara juga harus fokus agar Chansung bisa divonis bebas. Hai marah karena selama ini Hwasa hanya meminta bayaran saja, tak memperdulikan dengan kebenaran. 내 몸을 위험에 빠뜨리지 말라고. Menurut Hai, semua pembunuhan yang dilakukan Yongbae itu saling terkait. Termasuk pembunuhan kakaknya Yong Seol, Sang Hee, Kim Morgan, dan ibunya yang terluka. Wanita muda yang tewas di kamar operasi itu bernama Esther. Setelah kematiannya, tak ada yang datang mencarinya dan mengambil bayinya. Dalam kesempatan itu, Napi Suster meminta bantuan Yojin untuk menyelamatkan Hwasa yang sakit perutnya, karena dia berhutang nyawa padanya. 침대에 누워보고. Di bagian lain, Hwasa dibawa ke klinik karena sakitnya makin parah. Permintaan Yojin untuk membantu Hwasa malah ditertawakan dokter lapas. Akhirnya dia melakukannya sendiri. Tapi Hwasa malah tak mau dibantu olehnya. Setelah dipaksa temannya, akhirnya Yojin memeriksanya. Di tempat lain, Ketua Ki meminta anaknya untuk melanjutkan sekolahnya di Amerika. 나 보고 싶어서 힘들 텐데. Hasil pemeriksaan dokter pada Hwasa menemukan penyakit yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Ternyata permintaan Bongsam untuk kembali ke unit kriminal disetujui atasannya. Dia menjelaskannya bagaimana pembunuhan Ma itu terjadi. Kejadian tak terduga berlangsung di saat Yojin akan menyuntikkan obat pada Hwasa. Kalung cincinnya terlepas dan mengenai kaki Yojin, sehingga dia teringat jika cincin itu lengkap dengan ukirannya milik Hai, mantan pacarnya. 절대적인 믿음. 에리타스는 Sebelumnya, Yojin menganggapnya gila dengan mengaku sebagai Hai. Setelah melihat cincin itu, kini Yojin percaya jika Ahjuma itu adalah Hai. Hanya menangis dan meminta maaf yang dapat dilakukannya. 네가 왜 상관을 해 그거를? 선배님. Kini Yojin mati-matian membela Hwasa untuk dirawat di rumah sakit. Tak hanya dokter lapas, tapi juga sipir mencibirnya. Dokter Seo melaporkan Hwasa yang dirawat di rumah sakit kepada ketua. Dia mengidap kanker. Hwasa jadi stres setelah mengetahui jika sisa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Hai terkejut saat datang ke rumah sakit karena Yojin sedang menemaninya. Padahal janjinya dia tak mau bertemu lagi dengan Hwasa karena menganggapnya gila. Dia tak tahu jika Yojin telah mengetahui semuanya. Bongsam langsung kabur saja setelah mendengar anjing Ma ada yang membunuhnya sebelum dianya tewas. Mungkinkah ini merupakan ancaman padanya? Yojin bermimpi tentang bayi dan mesin pacu jantung. Dia menyadari jika tertukar jiwa mereka ini disebabkan mesin pacu jantung yang usang. Dia akan berusaha mengembalikannya. Tapi masalahnya mesin usang itu telah dibuang. 목숨이 달린 일입니다. 주장함 사기래. Hai terkejut saat Ketua Kim memberitahukan jika Hwasa mengidap kanker dan sisa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Obrolan mereka didengar oleh Yojin. Dia kesal dan mengocehi Hai karena selama ini berpura-pura jadi Hwasa, padahal dia bekerja dan tinggal di rumahnya. 헤이의 집에서 헤이의 옷을 입고. Kini Hai berlomba-lomba dengan waktu untuk menghukum Ketua Ki dalam waktu 3 bulan. Dengan diantar Bongsam, Hai menemui ibunya dan mereka pun makan bersama. 말분 씨 내하고 식상이 똑. Saat sup itu tumpah mengenai ibunya, mereka pergi ke toilet. Tiba-tiba, seseorang menyerang Hai dan menculiknya.
Bong Sam kesal karena mereka tak kembali menemuinya. Saat menyusulnya, dia mendapat berita jika mereka telah menculiknya. Berkat bantuan detektif pribadinya, Hyojin mendapatkan kembali mesin pacu jantung usang yang dicarinya. Di dalam mobil, Hai masih pingsan dengan tangan terikat. Saat tersadar, ternyata dia berada di dalam bagasi mobil. Awalnya atasan Bong Sam tak mempercayai ocehannya. Setelah menceritakan jika orang yang menculiknya ini mungkin orang yang sama dengan yang membunuh anjing Ma, berarti orang itu profesional. Di bagian lain, ketua mulai teringat terus dengan masa lalunya bersama Hwasa. Dia meminta Park untuk mengurusnya agar dia dapat bertemu Hwasa. Hyojin menemui Hwasa dengan membawa mesin usangnya. Miran dan temannya dapat mencuri data USB dashboard yang ada di mobil istri ketua. Dengan dibantu temannya, mereka dapat menemukan rekaman CCTV di saat Chang Sun mencium Kim Morgan. Di rumah sakit, sipir bekerja sama dengan Park agar ketua dapat bertemu dengan Hwasa. Ketua tak tahu jika mobil yang barusan lewat di depannya membawa Hai. Untunglah sipir tak melihat kabel yang tercecer di lantai. Hai diturunkan di rumah sakit dan membawanya dengan kursi roda karena dia memberontak. Mereka pun membiusnya kembali. Ternyata penculik itu atas suruhan Hwasa. Dia meminta Hyojin untuk mengecek di area tangga darurat dan membawa Hai ke kamarnya. Saat Hyojin akan menyalakan mesin usang itu, dia lupa untuk membawa gelnya. Sementara ketua Ki sedang menuju rumah sakit. Hyojin keluar kamar untuk mengambil gel. Dia terkejut melihat ketua Ki berada di rumah sakit. Untunglah dia berhasil memindahkan Hai ke kolong ranjang. Ketua Ki hanya memandanginya saja, tak berucap sepatah kata pun pada Hwasa. Dia bergegas pergi setelah menerima telepon. Hai memintanya agar Hyojin tak melakukan pertukaran jiwa itu sekarang, karena dia masih ada urusan yang harus diselesaikannya. Saat mesin usang itu dinyalakan, mendadak listrik rumah sakit jadi terganggu. Hyojin pergi keluar kamar tanpa memberitahukan Hai. Sehingga dia mencari telepon umum. Namun apes, dia malah bertemu ketua yang baru akan keluar dari rumah sakit sehingga ikut pergi dengannya. Hyojin kembali ke kamarnya, dia tak menemukan Hai. Hingga dia menyusul ke kantornya. Hai mengaku jika jiwa mereka telah kembali. Agar jiwa mereka tak tertukar lagi, Hyojin menginjak-injak mesin usang tersebut. Sementara Hai senang karena mendapatkan bukti kuat untuk menjatuhkan ketua Ki. Esok harinya, mereka tiba di pengadilan yang langsung disambut para reporter. Sidang pun dimulai dengan menghadirkan saksi. Si Hyojin datang terlambat ke ruang sidang. 약 2.1km의 내리막길이죠. Hai sebagai pengacaranya menjelaskan jika mobil mereka memiliki audio yang bagus, jadi mereka tak akan mendengar dengan bunyi-bunyi yang menyebabkan remnya rusak. 시리어스에 쏘아들었습니다. 선고 공판을 끝으로 Setelah Chan Sung dianggap tak bersalah, ketua Ki mengadakan pesta. Dia senang karena anaknya dapat melanjutkan sekolah. Hatinya yang lagi senang tiba-tiba berubah jadi kesal saat Hai menunjukkan video yang didapatnya, karena akan membahayakan posisi anaknya. 리조트 영상의 원본을 폐기해주세요. Kali ini ketua Ki dapat dipojokkan dan berjanji akan menghapus namanya dari pembunuhan pengacara Ma. Si Bong Sam merasa telah dipermainkan oleh Hai yang tiba-tiba menghilang saat mereka sedang makan. 내가 마현철 용의자로 지목해가. 마 대표님하고 난 아무 상관없고. Hai juga malas memberitahukannya. Hai mengambil cincinnya kembali dan memberikannya pada Hyojin. Walau awalnya si Hyojin bingung, tapi dia percaya jika jiwa Hai memang telah kembali. Setelah berhasil memenangkan persidangan, dia pun naik pangkat sesuai keinginannya jadi partner senior. Kini dia benar-benar menikmati hidupnya. 그리하여 내가 냈던 성공이
Perubahan ulahnya ini membuat Miran jadi mulai protes. Kemunculan Profesor Kang dan Sung berjanji akan segera membebaskannya setelah mendapat surat dari dokter. 내일 공판계에 접수부터 하겠습니다. Tapi Hwasa kekeh ingin kabur saat itu juga karena masih ada yang harus diselesaikannya sebelum meninggal. 나는 위에 이곳에 보내졌으나 Akhirnya Hwasa hari itu dibebaskan dari lapas. Profesor Kang dan Pak Sung yang setia menjemputnya. Di tempat lain mereka pun melanjutkan kembali hubungan seriusnya. Lagi-lagi seseorang mengirimkan paket untuknya. Mereka berdua begitu ketakutan saat membuka paket itu yang ternyata hanya berisi kotak kosong. Dalam persidangan terakhir, kali ini Hwasa datang menghadirinya, tentulah membuat Ketua Ki terkejut. Saat hakim akan memberikan putusannya, tiba-tiba Bongsam datang dan berteriak jika dia punya bukti baru. 이 사건 단순 사고 아닙니다. 여기 확실한 증거 있습니다. Hayi protes dengan penambahan bukti baru. 새 증거라뇨. 인정할 수 없습니다. Tapi lain lagi dengan Hwasa yang tertawa ngakak karena senang. Hwasa dihipnotis untuk mengingat masa lalunya, tapi yang dia lihat bukannya Ketua Ki yang tewas, tapi malah Yojin. Nah lo. Tiba-tiba, siaran televisi menyiarkan rekaman CCTV yang dimiliki Hayi. Karena persidangan itu live. Bongsam terkejut dengan berita itu. Saat mereka meninggalkan meja makannya, Han Byul menaruh USB miliknya. Berita itu membuat Ketua Ki jadi marah karena anaknya harus ditahan. Dia berniat mengejar Hwasa karena ini ulahnya, tapi reporter itu langsung mengkerubutinya. Hayi terkejut saat membuka pintu kantor ketua karena dia langsung ngamuk-ngamuk. Kemungkinannya Bongsam atau Hwasa yang telah merusak persidangan. Hayi terpaksa memberitahukan dari mana asal video itu. Dia mendapatkannya dari Han Byul, seorang ahli yang mencuri data. Dia juga mantan napi di sel yang sama. Kemungkinannya Hwasa yang telah memerintahkannya. Selain itu, Miran yang juga mantan sekretarisnya itu seorang penipu. 그래서 사기 전과 13번. Dia berteman dengan Hwasa dan sengaja dipekerjakan olehnya agar dapat mengetahui kaki tangan Hwasa di luar lapas. Hayi tak ingin ikut campur hubungan antara Hwasa dan ketua. Dia hanya fokus untuk melindungi anaknya. Di bagian lain, Miran tak dapat masuk lagi ke apartemen Hayi karena dia bukan lagi Hwasa. Kini Hwasa tinggal bersama Han Byul. Dalam berita di televisi, Chan Sung dibawa ke lapas. Sakit kanker Hwasa makin parah, menurut dokter tinggal nunggu waktunya saja. Miran pergi untuk mengantarkan dokter yang baru saja memberikan infusan baru. Namun seseorang mengintai Hwasa dan masuk ke rumahnya untuk meracuninya. Hwasa mengetahui aksi orang itu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Miran terkejut mengetahui Ahjuma itu sekarat. Dia memanggil-manggil nama Yojin. Setelah mendapat telepon, Yojin pun datang mengobatinya. Apa selalu menghampiri mereka. Pemilik apartemen mengusir mereka sehingga Yojin membawanya ke apartemen Hayi. 여기가 자취방이냐? Kemunculan mereka di apartemen membuat Hayi bad mood. Yojin menunjukkan foto ibunya pada Hayi. 어떻게 장화사를 내 집에 들여? Bongsam mengetahui keberadaan Han Byul saat mereka ada di resto. Berarti dia orang yang menaruh USB di meja makannya. Dalam waktu singkat, si Bongsam dapat menangkapnya. Dia mengaku jika Hayi yang telah memerintahkannya untuk mengkopi rekaman tersebut. Kedatangan Kim Morgan ke Korea untuk menemui Esther. Sayangnya Esther keburu meninggal di meja operasi. Lagi-lagi Hwasa dihipnotis untuk mengingat masa lalunya. Ketua Ki yang mencurigai Yojin akhirnya mendapatkan bukti jika dia memang telah membantu Hwasa. Setibanya di rumah, Ketua Ki alias Yongbae sudah menunggunya. Hwasa menanyakan mengapa dia tega telah menjebaknya. Ketua protes karena Hwasa menyerang anaknya. Agar masalahnya tak berkepanjangan, Ketua mengajak damai Hwasa agar pertikaian mereka berhenti. Dia akan membiarkannya untuk tinggal di rumah sakit dengan sisa hidupnya. Dan boleh melakukan apa saja, tapi jangan sentuh anaknya.
Baru saja akan masuk ke apartemennya, Haye terkejut melihat ketua membukakan pintu apartemennya. Setelah diteliti, ternyata paket yang dikirim itu sebuah foto ayah Yojin bersama seseorang. Pagi itu, Haye ditangkap dengan tuduhan telah membunuh pengacara Ma. Bong Sam yang menangkapnya tak menyangka juga jika reporter akan datang tiba-tiba hingga membuat suasana jadi heboh. Sementara di dalam ruangannya, Jong So melihat penangkapan. Di awal karirnya di tahun 2007 saat baru selesai kuliah, Haye jengkel karena ditolak jadi pengacara di firma hukum, bahkan tak dipanggil untuk wawancara. Dengan nekat, dia mendatangi direktur firma hukum bernama Ma, yang sedang makan bersama koleganya, termasuk ketua Ki, dengan berpura-pura membawakan wine. Dia mengenalkan dirinya sebagai lulusan terbaik di angkatan 37 dari lembaga hukum, tapi dia gagal mendaftar jadi pengacara. Haye juga memberitahukan jika ayahnya seorang jaksa terkenal. Berita ini membuat ketua Ki tertarik, apalagi meyakinkan jika dia penuh dengan keyakinan dapat memenangkan kasus. Atas dukungan ketua Ki, hingga akhirnya direktur Ma menerimanya bekerja di firma hukum Damjang. Jong So memberitahukan ketua tentang penangkapan Haye di halaman kantornya. Haye yang ditangkap polisi, dalam perjalanannya Bong Sam menyuruhnya untuk menemui ketua Ki, walau dapat tentangan dari kawan-kawannya. Berita Haye yang berada di rumahnya membuat mereka terkejut. Di tempat lain, Yojin menunjukkan foto lama yang diterimanya pada direktur Bong Sadal. Dia menuduhnya jika dialah si pengirim paket misterius. Di saat Yojin masih sekolah, ayahnya dirawat di ruang VVIP rumah sakit. Fakta sebenarnya, ayah Sewong diculik oleh anaknya dan dipenjarakan di rumah sakit. Hanya Yojin dan Bong Sadal yang dibolehkan menemuinya. 원장님 맞죠? Karena sudah terpojokan, Bong Sadal menunjukkan foto lawas lainnya pada Yojin. Saat Hwasa dan Kisan asli yang tewas berada di dalam mobil, dia sangat mirip dengan Yojin. Dia menceritakan saat mengotopsinya mayat itu bernama Yong Bae. Tiba-tiba seseorang bernama Kisan menemuinya dan menawarkan jabatan menjadi direktur rumah sakit, asalkan dia mau mengikuti arahannya. 누구시죠? 사내병원 원장으로 만들어드릴 사람입니다. Bong Sam mengizinkan Haye memberikan keterangannya pada ketua untuk mendapatkan pernyataan saksi dari ketua. Dalam penjelasannya bahwa pembunuh Ma itu sebenarnya Hwasa yang memakai tubuhnya saat mereka tertukar jiwa. Tapi keterangannya ini tak dipercaya. Lagian siapa yang mau percaya ye? Alasan ketua Ki ingin membunuh Haye dikarenakan Chansung masuk penjara. Tak terima dengan alasannya, ketua mengusirnya karena Haye bukan lagi pengacaranya. Tertangkapnya wajah Haye saat memasuki kamar Ma dalam rekaman CCTV bukan bukti kuat jika dia pembunuhnya. Kali ini Bong Sam menemui Park karena dia merubah pernyataan kesaksiannya. Saat itu Park mendengar sesuatu terjatuh di balkon kamarnya dan menemukan Haye dengan baju berlumuran darah. Bong Sam tak percaya dengan ocehannya, bagaimana mungkin Haye bisa meloncat dari lantai 9 turun ke lantai 8. Emang dia stuntman? Apalagi kasus pembunuhan Ma sudah ditutup. Sesuai perintah Jong So, kini Sang So pun tak dapat membantunya. Yojin menunjukkan foto lawasnya pada Hwasa. Dia terkejut melihatnya karena foto itu tak ada di file ruangan bukti kejaksaan. Hwasa yakin jika orang yang tewas itu bernama Kisan dan Yong Bae mengganti namanya menjadi Kisan. 어떻게 추영배가 기산이 됩니까? Kisan yang memang dipersiapkan jadi penerus ayahnya bersekolah di Amerika, hingga setelah dewasa kembali ke Korea. Semua ini dipicu ayah Sewong ingin menjadikan Kisan sebagai penerus SHC Group, sementara Yong Bae tak diakui sebagai anaknya karena di luar nikah. Wah, gara-gara cinta semalam kali ye. Ketua teringat kisah masa lalu, ayah Sewong menangis karena Kisan tewas setelah perkelahian dengan Yong Bae. Karena ayahnya tak memaafkannya, sehingga Yong Bae mengancamnya akan memberikan kesaksian yang akan memalukan di pengadilan jika dia anak di luar nikah yang telah membunuh anak sahnya. Diduga ayah Sewong terpaksa mengganti peran Yong Bae menjadi Kisan alias ketua Ki.
Alasannya untuk melindungi SHC Group karena tetap harus ada pimpinan baru. 이유는 있었겠지. 기세웅 사장이 묵인한 데는. Di tempat lain, Ketua Kim meminta Yojin untuk menjadi ketua tim dokter di rumah sakit Dubai selama setahun. Rupanya ini rencana ketua untuk menyingkirkannya. Tapi si Yojin menolak tawarannya. Alasan ketua agar Yojin tak terlibat dengan kasus yang sedang dituduhkan pada Hai. Si Yojin yang tadinya anak penurut kini mulai memberontak. Tentulah ketua tak diam saja. Dia menyuruh bawahannya untuk mengamankannya agar tak bertemu Hai. Bong Sam mengajak Hwasa untuk menemui Hai. Dia ngoceh-ngoceh pada Hwasa karena dia telah menggunakan tubuhnya untuk membunuh Ma. Kini dia yang harus menanggungnya. Hai menceritakan jika dia ditawari minuman whisky oleh Ma, dan dia hanya meminumnya sedikit. Selain itu dia makan sepotong ikan kesukaan Ma. 전기 오른 것처럼. Tapi rasanya aneh seperti kesetrum listrik. Waduh. Keterangan Hwasa yang tak masuk akal membuat pusing Hai dalam menganalisa keterangannya. Hai menceritakan keterangan Hwasa pada Bong Sam. Semua tak masuk akal. Dia hanya memiliki sanggahan lain bagaimana jika pemukulan botol pada Ma tak mengenai kepalanya. Laporan forensik menemukan banyak racun tetrodotoksin pada darahnya. Saat itu dia tak tahu pasti karena pingsan lebih dulu. Di saat Ma terjatuh karena reaksi racun itu, kepalanya membentur meja makanya berdarah. Hai akan mengajukan peninjauan ulang dan hanya memiliki waktu 2 hari sebelum ditahan. Dia meminta Bong Sam untuk membantunya. Dengan bantuan Han Byul, Bong Sam dapat bertemu dengan pengedar tetrodotoksin, sehingga Bong Sam dapat menangkapnya. Akhirnya, ditemukan video saat transaksi yang dilakukan Chan Sung, dan mendapatkan nama Eun Sung yang juga anaknya sekretaris Park, salah satu kliennya. Saat transaksi, Chan Sung menggunakan nama temannya. Sebelumnya atas bantuan Yojin yang menjadi jaminannya, Chan Sung dibebaskan dari tahanan. Dia menemui Yojin yang dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya saat dipukuli orang-orang ketua. Dia memintanya agar tak berkelahi dengan ayahnya, karena dia panutannya. Selain itu dia juga menyayangi ayahnya. Dalam interogasi lanjutan, bocah itu dapat menunjukkan bukti jika Chan Sung orang yang bertransaksi dengannya. Park yang berhubungan dengan Bong Sam mendapat rekaman CCTV dan menunjukkannya pada ketua. Kini anak penurut itu telah diketahui kelakuan yang sebenarnya. Dia tak bisa ngibul setelah ayahnya memperlihatkan video di mana pengacara Ma keluar dari kamarnya di hari apes tersebut. Sebelum Ma mengambil botol minumannya, Chan Sung memasukkan 3 butir tetrodotoksin dan meminta pengacara Ma menemuinya. Ternyata Chan Sung memberitahukan jika dia menyukai putrinya Ma, dan dia memberikan minumannya sebagai hadiah. Saat menemui Hai, Yojin tambah bingung aja Bray mendengar Ma dibunuh oleh Chan Sung, bukan Hwasa atau dirinya. Akhirnya, anak yang begitu disayang pun kena tampol dah. Duh, kasihan. Yang mengejutkan ayahnya saat Chan Sung menyebutkan status ayahnya bernama Yong Bae. Sebuah teka-teki apa motif Chan Sung membunuh pengacara Ma dan Kim Morgan. Ayahnya mendapatkan penjelasan dari anaknya jika dia pernah datang ke Universitas Chicago dan bertemu dengan Kim Morgan. Setelah bertemu Kim Morgan, Chan Sung menguntit taksinya hingga dia berhenti untuk menunggu Kim Morgan yang berbelanja di toko Abah Liong. Saat itu dia meminta temannya untuk memutarkan lagu kesayangannya dan tak memberitahukan niat jahatnya. Dia menginjakkan gasnya setelah melihat Kim Morgan menyeberang jalan. Hingga akhirnya Kim tewas di TKP. Di tempat lain, ayahnya terkejut saat anaknya menunjukkan sebuah foto lama. Kedatangan Hai di kantornya ternyata sudah dipecat oleh Jong So. Duh, kasihan. 좀 찝찝해서요. Hai tak menerima keputusannya karena dia terbukti tak bersalah telah membunuh Ma.
마양철 대표 죽은 거 관계없다. Setibanya di rumah, dia ngoceh-ngoceh pada mereka karena semua ini ulahnya yang telah melibatkan dirinya. 너 그동안 지네 인생 쳐들어와서 내 삶이 엉망진창이 됐어. Hwasa berusaha menenangkannya. Di tempat lain, ketua ngoceh-ngoceh dan memukuli foto ayahnya karena kesal. Duh, kacau nih. Untunglah Yojin datang dan menyelamatkan foto ayahnya yang dirusak. Yojin memiliki rencana untuk mempertemukan Bong Sadal dengan Hwasa. Awalnya dia keberatan karena akan menyeret dirinya pada pertikaian ketua dan Hwasa. Begitu juga dengan Hwasa yang menolak karena dia dijatuhi hukuman mati karena ulahnya yang telah mengikuti perintah Yongbae. Tapi akhirnya dia bersedia dengan syarat Hai yang harus menjadi pengacaranya. Mereka pun dipertemukan. Beberapa saat kemudian, Hai pun bergabung. Rupanya pegawai resto Ceromlah itu bagian dari kaki tangan ketua. Dia merekam pembicaraannya yang terus dipantau ketua. Yojin ingin mengajukan gugatan klarifikasi identitas jika yang tewas di masa lalu itu bukannya Yongbae tapi Kisan. Pening dengan urusan keluarga ketua dan Yongjin membuat Hai pergi karena tak sanggup menanganinya karena menyeret nama Yojin untuk berurusan dengan ketua. 무슨 소린지 하나도 모르겠다. Sambil menunjukkan foto lawas pada Hai, Yojin menjelaskan jika Kisan yang asli itu ayahnya. Itulah mengapa wajahnya mirip dengannya. Menurut Hai, jika kasus seperti ini akan lebih ruwet lagi, karena akan berurusan dengan pembalikan nama harta warisan dan tak cukup hanya dengan bukti foto saja. 볼까요? Bong memberitahukan jika dia memiliki bukti lain. Saat mereka akan membayar di kasir, kemunculan ketua menemui mereka tentu mengejutkannya. Mereka pun mulai terlihat bimbang. Saat mendengarkan percakapan itu, ternyata bukti itu milik rekaman percakapan milik Ibu Hwasa yang pernah direbut oleh pengacara Ma. Menurut petugas damkar, jika kematian itu bukanlah disebabkan keracunan asap knalpot, melainkan patah leher. Jika itu sebabnya, menurut Bu Hwasa bagaimana mungkin putranya dapat mematahkan leher pria tersebut? Sambil merekam percakapan itu, menurut Hai ini dapat dijadikan bukti cukup. Tuntutan ini juga akan membahas Hai pada pemecatannya oleh Damjang Group. Mereka menemui Bu Hwasa. Dia menceritakan bagaimana perjuangan ibunya untuk mencari bukti tuduhan anaknya yang salah. Padahal dia bukan detektif. Dia hanya seorang ibu yang menjual kubis setiap harinya. Mereka bekerja keras untuk memenangkan kasusnya. Hwasa yang pintar memasak memberikan semangat dengan mengantarkan makanan untuknya. Hai menyuruh Miran untuk menemukan alamat di mana petugas damkar tinggal. Setelah mendapatkan infonya, Miran memberitahukan jika tim damkar itu sudah tak mengingatnya. Kini tinggal satu orang bernama Hansu belum ditemuinya, karena alamatnya tak ada. Hwasa menitipkan makanan untuk Bong Sam karena dia berhutang budi padanya. Dia bertemu saat berada di tubuh Hai. Bong Sam senang Hai membawakan makanan. Dia meminta bantuannya untuk menyelidiki Hansu. Pertemuan mereka diperlihatkan pada Jongso. Mengapa ketua tak memanggil si Bong Samdal? Pak memberitahukan jika polisi telah mengantongi surat penangkapan Chansung. Sementara Jongso malah terheran dengan surat penangkapan itu karena dia tak diberitahukan dengan kasus terbaru Chansung. 기찬성 일마, 이제 다 잡았다 이씨. 3 kasus pembunuhan yang akan menjeratnya. Penangkapan dipimpin oleh si koplak Bong Sam. Mengetahui polisi akan menangkapnya, Chansung pun kabur dengan sepeda motor. Terpaksa polisi harus mengejarnya. Hingga di suatu jalan, Chansung terjebak. Dia yang ketakutan tak mau menyerah, bahkan menabrakkan motornya ke mobil petugas sehingga dia terpental. Hingga dia harus dioperasi karena luka-lukanya. Tentulah membuat ketua khawatir. Bong Sadal dan Yojin bagian tim yang akan mengoperasi Chansung.
Sementara mereka cemas menunggu operasi sedang berlangsung selama 6 jam. Berita di televisi menyiarkan penangkapan Chansung yang nekat menabrak mobil petugas. Selesai operasi, Bong Sadal menjelaskan jika Chansung akan mengalami lumpuh permanen. Ketua tak terima dengan penjelasannya dan pulang ke rumah untuk membunuh Yojin. Yojin pun tiba di rumah dan berniat akan pergi dari rumah untuk mengambil baju-bajunya. Aksi ngamuk ketua menembakkan senapannya membuat mereka ketakutan. Untunglah Jongso menahannya agar hal itu tak terjadi karena penyakit jantungnya kumat. Esok harinya si Sangso menemui Hai karena Jongso memanggilnya. Saat menemuinya dia terkejut karena ketua juga berada di ruangannya. Ternyata mereka menekan Hai untuk bekerja sama dengannya. Karena Hai orang yang telah menyuap Sang-hye sebelum tewas. Jongso menunjukkan berkas-berkas milik Ma yang memberatkan dirinya. Dan resikonya lisensi sebagai pengacaranya akan dicabut selain mendapatkan pidana hukuman. Ketua berjanji akan menyeretnya ke bawah seperti ayahnya dulu. Hai tak memberitahukan ancaman mereka pada Profesor Kang dan ayahnya. Dia menemui ayahnya dan menanyakan bagaimana dia dapat hidup seperti ini padahal dia dulu seorang jaksa terkenal. Dengan nilai tertinggi yang belum terpecahkan. Omongan mereka didengar Hwasa. Kejatuhan ayahnya setelah membelanya. Ayahnya mengeluarkan unek-uneknya saat dia sukses hingga jatuh karena melawan ketidakadilan. Ucapan itu membuat Hwasa terenyuh hatinya. Ketua menyadari jika keputusan Hai untuk mengikuti keinginan mereka bukan hal mudah karena dia harus mengkhianati Yojin. Pengajuan banding mereka dipimpin Profesor Kang. Jika berkasnya telah sampai di pengadilan, maka Jongso akan menuntutnya tentang penyuapan Hai pada Sang-hye. Hwasa terkejut mendengar laporan Bongsam jika Hansu pegawai damkar itu tewas bunuh diri dengan nyemplung di waduk. Tentulah Hwasa menuduhnya jika ini ulah Yongbae. Kejadiannya setelah Hansu memberikan keterangan sesuai dengan penyelidikan polisi. Saat malam itu, dia pulang ke rumah, mereka menculiknya. Hai sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya karena semua peristiwa itu campur aduk dalam benaknya. Sementara karirnya terancam akan hilang seperti ayahnya. Mereka telah siap dengan mengajukan gugatan banding Hwasa. Hai akan menyerahkannya pada pengadilan. Dalam perjalanan, dia berubah pikiran dan malah menemui Ketua Ki. Profesor Kang bertanya-tanya mengapa Hai tak segera datang dan melaporkan pendaftaran berkasnya. Mereka bersulang untuk merayakan tugas banding yang dapat diselesaikan. Hwasa terharu atas bantuan teman-teman mewujudkannya yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tempat lain, Yojin bersama Hai. Yojin melihat tingkah tunangannya yang tak seperti biasanya. Pikiran di kepalanya terus mengiang ancaman ketua jika dia akan menjatuhkan seperti karir ayahnya. Selain itu, dia meminta ketua agar berkompromi dengan Yojin. Jika ketua setuju, dia akan membujuk Yojin untuk berkompromi dengannya. 강한수, 119 구조대장. Mulailah Hai memberitahukan apa yang ada di pikirannya. 조사관 이상희. Hansu, kepala damkar yang tewas bunuh diri setelah menjadi saksi penting dalam pengajuan banding Hwasa. Dan penyidik Sang-hye yang juga saksi penting di kasus Chansung juga tewas bunuh diri di Filipina. Mereka itu bukan bunuh diri, tapi dibunuh Yongbae. Dia meminta Yojin agar berkompromi saja dengannya. Tapi si Yojin menolak karena Yongbae telah membunuh ayahnya. Kasusnya itu tak akan ada harapan untuk menang. Jongso membaca tuntutan banding yang diberikan Hai. Menurutnya, jika sampai mereka bersidang tentu akan membuat kekisruhan dan akan memancing Blue House yang benci konglomerat akan ikut-ikutan menekan mereka. Di kantor polisi, Bongsam dikenai skorsing 3 bulan karena penangkapan Chansung yang menjadi keributan. Walau sudah diskorsing, Bongsam tak mau menyerah. Dia terus saja mencari tahu alasan Chansung membunuh korbannya karena mereka teman-teman ayahnya.
Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa dirinya menjenguk Sansung di rumah sakit. Ketukan pintunya mengganggu mereka yang sedang mendapat keterangan dokter. 누구? 종훈경찰서 오봉삼입니다. Ulahnya yang berusaha menginterogasi Chansung membuat si Jongso jadi marah. Karena kasusnya sedang ditangguhkan selama di rumah sakit. Teriakannya dengan menanyakan alasan Chansung membunuh pengacara Ma dan Kim Morgan membuat Jongso dan ibunya terkejut karena dia tak diberitahukan ketua. 노건킴 마현철 왜 죽였어? 이거 지금 뭐하는 새끼야? 어? Kemunculan ketua di rumah sakit tak membuat si Koplak Bongsam tak gentar. Pokoknya gaspol dah. 어쩔 수 없다 해도 사건 전체를 파묻고 늘 강압적 연애 때문에 Dia terus menanyakan mengapa anaknya membunuh ketiga orang itu. Hingga pengawal melemparkannya di halaman rumah sakit. 깨진다 이 새끼들아. Pagi itu, Miran melihat Hai dijemput oleh Jongso. Dia pun menguntitnya yang ternyata Hai kembali bekerja di firma Damjang. Dengan mengaku sebagai sekretaris Hai, dia berhasil masuk ke kantor tersebut. Setibanya di rumah, Miran memberitahukan Hwasa apa yang baru dilihatnya. 김종수랑 엄청 다정해 보이더라고. Ini aneh karena mereka sedang mengajukan banding untuk melawan Yongbae. Jongso terus menanyakan berkas banding milik Hwasa yang belum juga diberikan padanya. 출근은 언제부터 할 셈인가? 아직 얘기할 때도 아닌 것 같고. Dia memiliki bukti suap dan korupsi yang dilakukan Hai. Selain mengancam, dia juga menawarinya untuk bekerja kembali di kantornya. Awalnya, Profesor Kang memberitahukan jika pengadilan membutuhkan waktu untuk memproses gugatannya. Hwasa mengingatkan jika dia tak punya banyak waktu karena penyakitnya. Masih dalam kebimbangan, Hai mendapat kabar jika kasus verifikasi mayat di masa lalu sudah dikirimkan Yojin. Dia mengajaknya untuk melaporkan ke pengadilan besok hari. Yojin menolak mempercayakan pendaftaran kasus ini pada Hai, dia harus mendampinginya ke pengadilan. 내가 같이 하고 싶어서 그래. Kedatangan Yojin ke apartemennya disambut dingin Hai. Saat makan malam, Hai teringat dengan ancaman karir dan pidana yang diucapkan Jongso. Dan teringat ucapan ayahnya yang kehilangan karirnya. Iya. 변호사님! Kegelisahannya membuat Hai terpaksa harus menghindari mereka. Hai yang sedang berada di kamar. Dia memberitahukan jika Hai belum memberikan laporan gugatannya ke pengadilan. Yang tentu membuat semuanya terkejut. 하나 좀 받아봐. 이게 무슨 소리냐? Hwasa kecewa dengan ulah Hai yang tak memberikan gugatannya pada pengadilan. Miran memberitahukan jika gugatan itu diberikan pada Yongbae melalui Jongso. 김종수 통해서 추영비한테 가져갔어, 맞지? Yojin terus mendesak agar Hai mengaku apa yang dikatakan Miran itu salah. Tapi ternyata Hai mengakuinya. Dia mengingatkan jika Yongbae orang yang berbahaya. 사실이야. 이게 최선이야. Walau mereka menang di pengadilan, dia akan terus menargetkannya. Begitu juga dengan ayahnya yang telah dihancurkan karirnya karena menentangnya. 우리 아버지를 죽인 사람이야. 난 내 아버지처럼 되기 싫어. Yojin tak terima jika ayahnya telah dibunuh tapi harus diam saja. Dia juga tahu jika Hai hanya mencintai uangnya karena dari keluarga tajir. Kecewa beratnya membuat si Yojin rela untuk memutuskan pertunangannya dan membuang cincin tunangannya yang dipakai ke tong sampah. Setelah pertengkaran itu, baik Yojin dan Hai sama-sama sedih karena memaksa mereka harus berakhir hubungannya. Dan tinggal mengingat sisa-sisa kenangan manis mereka. 절대적인 믿음. Di bagian lain, ketua sedang memberi motivasi pada anaknya agar dapat kembali bangkit. 자서전을 내고 작가가 됐어. Begitu juga dengan Hwasa yang kecewa karena di usia ibunya yang 90 tahun yang selama ini telah memperjuangkan pembebasan putrinya. Dia memintanya untuk mengembalikan berkasnya dan akan berjuang sendiri, tapi ditolak oleh Hai dengan alasan sudah terlambat. Esok harinya, Hwasa menemui Bongsam, dan mereka saling menukar informasi karena Hwasa dulunya sekretaris ketua Sewong. Mendengar cerita tertukar jiwa Hai, kini ketua Kim mempercayai dan ingin menukarkan jiwa Chansung dengan seseorang agar anaknya kembali pulih. Hwasa yang mabuk terpaksa digendong pulang dan menginap di rumahnya. 그래, 세상엔 기적이라는 게 있다니. 멈춰봐. Ketua Kim meminta bantuan Hai menjelaskan apa penyebab mereka bisa tertukar jiwa. Setelah menceritakannya, maka anak buahnya disuruh mencuri mesin usang itu yang kini disimpan Yojin. 이미 망가졌어요.
Esok harinya, Bong Sam tak melihat keberadaan Hwasa di rumahnya. Mereka hanya menemukan makanan yang telah disiapkan olehnya. Menyadari mesin usangnya hilang, Yojin menemui ketua karena pasti ulahnya. Informasi yang diberikan Hai akan mendapatkan firma hukum Damjang. Saat tiba di ruangannya, dia terkejut melihat Hai sedang bersamanya. Entah apa yang diceritakan oleh Hai pada ketua sehingga dia membutuhkan mesin usang tersebut. Ketua Kim memberitahukan jika Chansung meminta agar ayahnya membunuhnya karena tak mau hidup cacat. Dia meminta bantuan Yojin untuk membantunya. Sementara mesin usang itu telah dihidupkan dan Ketua Kim mematikan lampu ruangannya. Yojin mengejar Hai yang pergi dari hadapan mereka. 삼촌의 키. Ketua melihat Yojin sedang ngobrol dengan anaknya. Chansung begitu iri dengannya. Mendengar ocehan anaknya, kini ketua memperhatikan Yojin. Dengan iming-iming akan diberikan rumah sakit, Bong Sadal diminta membantu ketua untuk menyembuhkan anaknya. 간호사 말로는 기쌤 출근 안 했다는데? Hwasa kecewa seharusnya dia mendapat obat baru dari Sadal, tapi malah tak ada di kantornya. Hai berpapasan dengan Sadal yang sedang mendorong seorang pasien. Dia berusaha menghindari Hai. Di parkiran, Hwasa dan Miran menegur Hai yang kini telah mendapatkan kembali mobil kantornya. Berarti keinginannya telah terkabul. Hwasa mengeluh karena Bong Sadal tak praktek. Padahal Hai baru saja bertemu dengannya. Kini Hai menyadari jika pasien yang dibawa Bong Sadal itu Yojin untuk ditukarkan jiwanya dengan Chansung. 유진이랑 바꾸려고. Di tempat lain, Bong Sadal akan melakukan pertukaran jiwa mereka. Dalam kepanikan, Miran meminta Hai untuk menghubungi Bong Sam, tapi mereka tak punya waktu lagi. Akhirnya, mereka mengatur strategi untuk membatalkan pertukaran jiwa Chansung dan Yojin. Selain itu, mereka juga harus memikirkan keselamatan Bong Sadal. Sebagai yang menjalankan mesinnya, hidup mati Dr. Bong ada di tangan mereka. Miran ditugaskan untuk mengibuli para pengawal ketua. Sementara Park membantu Bong Sadal untuk mempersiapkannya. Di tempat lain, Ketua Kim merasa khawatir menunggu kabar pertukaran jiwa. Bong Sadal yang tak diberitahukan apa maksud dari rencana ini jadi kebingungan. 따지지도 말고 너무 이상하잖아, 홍원장. Dia hanya diminta menjalankan mesin usang pacu jantungnya dan menyetrum Yojin. Setelah Park pergi, Bong lagi-lagi bingung apa yang dipikirkan ketua untuk melakukan ini. Park memerintahkan agar melarang orang masuk ke area tersebut. Mereka bertiga pun mulai beraksi. Miran menyamar sebagai perawat dan berteriak-teriak karena tak boleh masuk ke ruangan Dr. Bong. Hingga membuat Bong menunda pekerjaannya. Dengan triknya, dia dapat menggiring ketiga pengawal itu memasuki lift sehingga Hai dapat mendekati ruangan itu setelah mengacaukan alarm rumah sakit. Ketua terkejut mendengar alarm berbunyi. Karena bunyi alarm itu membuat penghuni rumah sakit berhamburan keluar kamarnya. Bong terkejut saat mesin usang itu digunakan, tiba-tiba aliran listrik terganggu. Apalagi melihat mereka berdua masuk ke ruangannya. Saat Bong akan menempelkan alat itu pada Yojin, dengan sigap Hai mendorongnya sehingga malah Dr. Bong yang pingsan karena tersengat listrik. Bunyi alarm itu menghambat ketua tiba di tempat Bong karena lift tak dapat digunakan, sehingga harus melalui tangga darurat. Hwasa tak dapat menghubungi perawat di area bangsal karena semua orang telah pergi. Jadi Hai yang bergegas ke meja resepsi untuk menghubunginya. Saat itulah dia melihat ketua sedang berjalan ke ruangan Bong. Dia memberitahukan Hwasa untuk keluar dari ruangan tersebut. Ketua terkejut melihat Bong yang tergeletak, tapi dia tak yakin dengan apa yang terjadi pada anaknya. Apakah pertukaran jiwa itu berhasil? Park membawa Yojin keluar dari ruangan itu dan menempatkan di suatu ruangan. Setelah tersadar, Yojin mengingatkan jika sebelumnya dia menemui Dr. Bong dan meminum kopi yang disediakannya. Setelah itu dia tak sadarkan diri.
Perawat memberitahukan jika Bong sakit mengalami kerusakan otak karena kesetrum. 집으로 가자고요. 당신 재심 서류. Di tempat lain, Hai berjanji akan mendapatkan kembali dokumen bandingnya. Janji ini membuat Hwasa terkaget deh. Alasannya Hwasa telah menyelamatkan Yojin. Dari penjelasan suster, jika hari itu manajemen meminta perawat yang bertugas di bangsal dikosongkan karena akan dilakukan steril. Saat Yojin masuk ke ruangan Chansung, betapa terkejutnya ketua melihat Yojin masih segar bugar. Dia penuh dengan tanda tanya, apakah tertukar jiwa mereka tak berhasil? 찬성아. Pertanyaan itu dikonfirmasi oleh Chansung yang meminta ayahnya untuk segera membunuhnya. Alasannya karena minum pun sudah kesulitan. 어떻게 찾아올 생각인데? Jae menceritakan jika dokumen setelah diserahkan ke Jongso, dia menyimpannya di brankas. Miran meminta Yojin untuk memberikan obatnya pada Hwasa. Tapi kini Yojin tak mau menegur Hai yang telah mengecewakannya. 다른 곳으로 가실 데 없으시면 여기 오는 게 좀 불편하네요. Dia meminta mereka untuk segera pindah rumah karena Yojin merasa tak nyaman datang ke rumah Hai. Hwasa dan Miran bersedia untuk mengambil dokumen itu di saat kantornya belum buka. Maka dengan menyamar sebagai cleaning service, mereka pun bergegas masuk ke ruangan Jongso. Walau beberapa kali gagal memasukkan pin brankas, tapi akhirnya mereka dapat membukanya. Sayangnya, dokumen Hwasa sudah tak ada. Jadi Hwasa mengambil dokumen milik Hai. Kemunculan Sangso di ruangan bosnya dialihkan Miran dengan merayunya. Bahkan dia menyosornya tuh. Di bagian lain, Jongso memberikan dokumennya pada ketua, yang langsung saja dibakarnya. Walau Hai telah mengkhianatinya, tapi Hwasa berhasil membawa dokumen milik Ma yang menyudutkan Hai. Dia jadi malu sendiri dah. Mereka mendengar Dr. Bong sudah tersadar. Yojin yang mengetahui lebih dulu menemui Bong dan menanyakan siapa yang memerintahkan dirinya. Belum sempat menjawab, ketua keburu datang ke ruangannya. Yang mengejutkan, tiba-tiba Dr. Bong memanggil ketua dengan sebutan anak. 아빠, 엄마한테 갈 거야. 나 엄마한테 갈 거야. Ternyata si Bong jiwanya berubah jadi bocah. Maka kacaulah rencana ketua. Yojin memberitahukan kondisi Bong yang jadi bocah. Di tempat lain, ketua jadi marah karena kerja Pak dianggap tak becus. Direktur sekaligus Dr. Bong Sadal telah menerima hukumannya ini. Kini dia menjadi bodoh karena telah membuat laporan palsu sehingga Hwasa dipenjara. Dan membuat ibu Hwasa menderita demensia. Sambil jogging, si Hai terus berpikir apa yang harus dilakukan setelah pengacara Ma tewas, Dr. Bong jadi bocah, Hwasa dipenjara 34 tahun. 자신들의 욕망을 위해 자유로울 수 있을. Semua itu untuk memenuhi keinginan dan ambisi ketua Ki. Kini tinggal Yojin yang ditargetnya. Jongso baru menyadari dokumennya hilang. Dia mendapat penjelasan Sangso jika ada Ahjuma dan Miran yang membersihkan ruangannya. 미란 씨. 미란 씨. Bongsa memberikan foto pelaku yang berusaha membunuh Hwasa tempo hari. Mendapat berita dari Park jika kegagalan rencana mereka ternyata ulah Hai dan Hwasa. Maka ngamuklah si ketua dengan membanting laptopnya. Wah, sayang tuh. 을지 장화사! 날 방해! Dia tambah kesal setelah Jongso memberitahukan juga jika Hwasa yang mengambil dokumennya. 장화사! Ketua memberitakan untuk membunuh mereka semua. Kini Bongsa mendapat penjelasan dari Hwasa bahwa ketua Ki sebenarnya adalah Yongbae. Sementara Kisan yang asli telah tewas dibunuh olehnya. 또 무슨 말씀이십니까? 바로 주영배예요. Yongbae yang katanya telah dibunuh Hwasa ternyata masih hidup. Dia meminta Bongsam untuk menyelidikinya. Entah apa rencana Jongso menyuruh datang ke rumah Hai. 이별이 사는 집이 회사 소임을 할 테고. Di bagian lain, Yojin bertemu Hai yang telah menyelamatkannya. Semua itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Yojin. Begitu juga dia yang akan menyelesaikan kasus verifikasi itu karena dirinya. 내가 저지른 잘못들이. Rencana itu tak disetujui Yojin karena dia juga akan membantunya. Dengan bergabungnya Bongsam bersama mereka, tentu akan mempermudah untuk menghancurkan ketua. 충분한데 핵심 증거가 없네.
Mereka harus mendapatkan contoh suara lagi untuk dilakukan forensik yang menjadi bukti pembicaraan di kaset tersebut. 분명히 사인은 경추골절일 겁니다. Seperti film Charlie Angels, mereka bertiga pun beraksi. Mereka pun bergegas menemui keluarga Hansu untuk mendapatkan contoh suara lain yang akan dianalisa di badan forensik. 남편분 육성 테이프 같은 거. Di tempat lain, kantor Direktur Bong dikosongkan. Yojin meminjam beberapa buku miliknya. Satu persatu suara Hanso diperdengarkan, hingga mendapatkan satu kaset yang dapat mereka gunakan. Yojin membongkar buku milik Bong dan menemukan laporan forensik asli yang ditandatanganinya jika kematian Kisan disebabkan terjatuh. Bukan karena asap knalpot mobil. Di tengah malam, Park menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh mereka. Dia menyelinap masuk ke apartemen Hai. Berawal Hai saat disekap membuat berisik sehingga Hwasa keluar kamar, tapi dia malah ikutan disekap. Yojin yang menemukan bukti forensik asli berniat menghubungi Hai, tapi setelah berkali-kali teleponnya tak dijawab. Sehingga dia penasaran dan mendatangi apartemennya. Ketua berbicara dengan Hai melalui ponsel bawahannya. 묻는 말에만 대답하세요. Hwasa mengakui jika di rumah sakit itu ulahnya, bukan Hai. Dia berusaha melindunginya. Di tempat lain, Bongsam juga khawatir dengan Hwasa karena seharusnya mereka mendapatkan perlindungan saksi. Karena tak enak perasaannya, dia pun bergegas ke apartemennya. Saat itulah bel rumah berbunyi dan pembicaraan mereka terhenti. Sementara Miran yang terbangun karena bunyi bel itu membukakan pintu dan terkejut melihat pecahan cangkir. Sambil memegang teflon, si Miran berusaha ingin masuk ke kamar Hai. Harusnya sih angkat kompor ye. Park tetap menyuruh bawahannya untuk menyuntik mati Hai. Hingga akhirnya Miran pun dapat dilumpuhkan. Untunglah si Yojin keburu masuk dan membuat si pelaku kabur. Saat mengejarnya, tiba-tiba Bongsam keluar dari lift dan ikut mengejarnya. Hingga di parkiran basement terjadi perkelahian. Dan dia dapat menangkap pelaku. Sesaat kemudian, polisi pun datang ke TKP. Saat ayahnya keluar dari kamarnya, Chansung minta dipesankan makanan dari toko langganannya. Park melaporkan anak buahnya tertangkap, sehingga ketua harus mempercepat dilakukannya kembali pertukaran jiwa. Si Koplak saat diinterview diam saja, sementara Bongsam menugaskan temannya untuk melanjutkan kasusnya. Hwasa tak mau pengajuan bandingnya tertunda. Dia meminta mereka untuk menjemput ibunya. Miran dan Yojin berhasil membawa ibu Hwasa ke apartemennya. Hai jadi merasa bersalah melihat Hwasa begitu sayang sama ibunya. Dia memandikannya. Saat itulah Hai merekam suara ibunya untuk dilakukan analisa forensik bersama suara Hansu. Dulu Hai berpikir jika ibunya tak akan mengingat karena sudah pikun. Dia menangis karena menyadari kesalahannya. Tak disangka, tiba-tiba ibu Hwasa memanggil nama anaknya. Tapi dia mengira jika Hai itu Hwasa. Dia terus ngoceh-ngoceh menanyakan calon suaminya yang kebetulan Yojin juga baru saja datang. Dalam kesempatan itu, Hai bersedia untuk menikahi Yojin untuk menjawab pertanyaan ibunya. 맞아요, 엄마. Tentulah itu sebuah pengakuan terbuka yang ditujukan padanya. Hwasa berterima kasih pada Hai karena membuat ibunya hari ini senang. Di kantor forensik, Bongsam meminta bantuan temannya untuk memproses forensik suara dari kedua saksi. Hanya butuh waktu sehari, hasil forensik itu menyatakan jika pernyataan saksi di masa lalu memang benar dan otentik. Di tempat lain, ketua mempersiapkan pertukaran jiwa lagi. Kini mereka harus menjemput Chansung dan Yojin dari rumah sakit. 핵심 증거도 갖고. Sementara Park telah mengirimkan orang-orangnya untuk menculik Yojin. Di parkiran, Yojin telah dikepung oleh orang-orang ketua. Tapi tak diduga, Park mendapat kabar dari rumah sakit jika Chansung mengalami kritis, sehingga semua rencananya batal. Di bagian lain, Hai mendaftarkan ke pengadilan untuk sidang banding Hwasa.
dan Haiyi mengajukan verifikasi mayat atas nama Kisan. 일단 신원보건 소송 청구합니다. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Hwasa pingsan. Mereka pun membawanya ke rumah sakit. Saat yang bersamaan di halaman rumah sakit, Ketua Ki juga baru datang dan melihat Hwasa didorong dengan tempat tidurnya. Ketua panik mengapa anaknya bisa mendapat serangan jantung. 어디가 잘못된 건가? 심정지가 잠시 있었습니다. Dokter menemukan jejak fentanyl di darahnya yang 50 kali lebih kuat dari morfin. Kemungkinan anaknya berusaha bunuh diri. Laporan dari para pengawal jika Chansung meminta untuk dipesankan kue lemon, yang ternyata kue itu penyebabnya. Ketua yang jengkel mendatangi kamar Hwasa dan mencekiknya. Tiba-tiba pandangannya melihat Hwasa di masa muda dan keceriaan di saat mereka pacaran. Park memberitahukan 2 gugatan pengadilan telah diterima. Sidang pertama pengadilan pun dimulai. 연인, 추영배를 죽인 살인자가 아닙니다. Kasus banding Hwasa dipimpin oleh Haiyi. Dengan bukti-bukti yang cukup membuat hakim menerima pengajuan bandingnya yang tentu saja membuat Ketua Ki gondok ye. 증거로 제출된 1984년 당시 해시를 결정합니다. Selesai persidangan, Ketua Ki menemui Hwasa dan mengingatkan jika bandingnya tak akan bisa menang karena dia telah menyiapkan 160 pengacara. Dengan pede, Hwasa menjawabnya jika dia hanya memiliki Haiyi sebagai pengacaranya. Begitu juga dengan mantan bawahannya, mereka mengingatkan Haiyi tak akan menang di persidangan karena mereka didampingi 6 pengacara senior. 담당 전차랑 싸워. Harapan satu-satunya, Haiyi harus meminta tolong Profesor Kang dan ayahnya untuk membantu dalam persidangan. 담당 변호사 163명하고 싸워야 해. Dia tak yakin akan memenangkan perkaranya. Di tempat lain, Jongso melobi hakim dan jaksa untuk membelanya. Jongso melaporkan lobinya pada ketua. 결정적 증인인 당시 중구소방서 사망했습니다. 이해했습니다, 재판장님. Sidang pun dilanjutkan. Di awal sidang, Haiyi mengungkapkan para saksi penting yang tewas misterius, tapi ditolak hakim karena dianggap belum dikonfirmasi. Dari fakta-fakta yang ditemukan pada kematian Kisan, Hwasa divonis mati karena bersalah telah memberikan kopi dengan sekanol dan menghidupkan mesin mobil yang katupnya sudah dibuka. Hal itu yang menyebabkan Yongbae tewas. Tapi mayat Yongbae menceritakan kisah yang berbeda. Pimpinan medis Hanso dan dokter Bong Sadal saat itu mengungkapkan jika kematian korban disebabkan terjatuh. Jaksa yang memang sudah bersekongkol selalu menyanggah Haiyi. 1987년부터 95년까지. Tapi faktanya Hanso adalah seorang dokter militer yang bertugas selama 17 tahun dan seorang penulis keselamatan di Universitas Seoul. Sidang menghadirkan Jongso sebagai mantan detektif saat itu untuk bersaksi. Dalam keterangannya, Jongso memberikan bukti pernyataan dan sidik jari Hwasa karena mengakui perbuatannya. Dan banding ini tak masuk akal. 경추 골절 소견을 진술했습니다. Haiyi dapat membantahnya karena Jongso menghilangkan laporan awal polisi jika mayat tewas karena terjatuh. Setelah kasusnya ditutup, tiba-tiba Kisan menikahi Haesun yang juga adiknya Jongso, padahal dia baru 1 bulan dulu sekolah. Pernikahan yang belum pernah bertemu sebelum kasus ini ada. Ketua mendapat kabar jika Chansung telah siuman. Hwasa yang mengalami tekanan karena akan jadi saksi, tiba-tiba berulah aneh karena mengalami delirium. Dia seolah-olah masih bekerja di kantor lamanya dan meminta mereka menelpon bosnya untuk izin sakit. 살리지 말았어야지. Di kamarnya, Chansung mengatakan selalu ingin mati, dan ayahnya berjanji akan melakukan pertukaran jiwa dengan Yojin. Padahal Yojin berdiri di balik pintu mendengar pembicaraan mereka. 당시 법정에서 추영배를 죽이지 않았다. Dalam persidangan selanjutnya, Hwasa yang dihadirkan jadi saksi. Jaksa menanyakan mengapa dia tak membantah saat dituduh telah membunuh Yongbae. 죽을 것 같은 사람. 결혼을 약속했던. Hwasa beralasan karena dia sangat mencintai Yongbae. Janji mereka saat itu, mereka akan menikah dan mati bersama. Dia percaya jika Yongbae telah meninggal, jadi dia juga ingin mati. Menurutnya, Yongbae sedang menunggu kedatangannya. Dalam laporan polisi, Hwasa hampir jadi ahli montir mobil. Dia membuka kap mesin, melepaskan katup dan menyalakan panel mobil dengan sengaja untuk meracuni mereka berdua. Sementara kerja sehari-harinya sebagai sekretaris kantor, apakah itu masuk akal?
Dia mengkonfirmasi foto korban yang duduk di sebelahnya, tapi mendapat protes dari Jongso karena kondisi Hwasa saat itu sedang mabuk. Ketua terkejut mereka menampilkan foto di TKP yang tak ada di ruang bukti kantor kejaksaan. 보종 창고엔 빠져있던 현장 사진입니다. 추영배가 살아있다고 일관되게. Hayi menanyakan apakah Yongbei yang dimaksud mengikutinya di sidang ini. Sambil menengok ke belakang, dia pun meneriakinya. Di toilet, ketua menyuruh Park untuk melanjutkan rencananya dan menyelesaikannya sebelum putusan hakim. Beberapa saat selesai sidang, Hayi diculik orang-orang Park. Sementara Yojin meminta ketua untuk melepaskan nama Kisan kembali menggunakan nama Yongbei. Selain itu meminta maaf pada Hwasa. Begitu juga dengan Yojin, mereka menculiknya. Bongsam mendapat pesan dari ponselnya jika dia sedang ada masalah. Mereka pun bergegas mencarinya. Yojin yang pingsan dibawa ke suatu tempat. Bongsam mengikuti GPS pada ponsel Yojin. Sebelumnya, Yojin meminta Bongsam untuk menyambungkan ponselnya melalui aplikasi peretasan agar dapat membantu dirinya jika dalam bahaya. Miran melihat Chansung dibawa keluar dari rumah sakit. Dia melaporkannya pada Hwasa. Karena ada yang aneh, Hwasa meminta Miran untuk menghubungi Yojin. Sayangnya bunyi ponsel itu menjadi perhatian Park dan mematikan ponselnya. Akibatnya Bongsam kehilangan jejak. Chansung dan Yojin yang terikat tiba di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit yang bertanya dimarahi oleh Park karena tak usah banyak tanya. Wih, galak sih Park. Kedatangan mereka berdua dilaporkan pada ketua. Di bagian lain, Hayi tersadar dari pingsannya. Dia mendapat telepon dari Hwasa memberitahukan jika Yojin tak dapat dihubungi. Setelah dapat membuka pintunya, dia melihat Yojin yang dibawa ke suatu tempat dan langsung menghubungi Bongsam yang sedang bingung kemana arah yang harus dituju. Untunglah Hayi tahu di mana mereka berada. Di bagian lain, pimpinan rumah sakit dan Park sedang menyiapkan mesin usangnya. Setelah semuanya siap, mereka mendengar sirine polisi sedang menuju mereka. Kedatangan polisi mendapat perlawanan dari Park, tapi si Bongsam yang ngeyel terus melawan. Kemunculan Hayi langsung menyerang dengan apar dan merebut mesin usang tersebut. Sementara si Bongsam menangkap semua pengawal Park. Mendengar kedatangan Bongsam, Hayi langsung melemparkan mesinnya. Melihat situasi di ruangan itu membuat si Bongsam terheran, terutama ulah ketua dan dua pasien yang pingsan. Park juga akhirnya ditangkap oleh Bongsam karena penculikan. Dalam penyampaian akhir sidang, Hayi menyentuh hakim. Dengan fakta jika Hajuma itu telah dihukum selama 34 tahun tanpa melakukan kesalahan, dia mempertahankan nama baiknya walau sakit untuk menunjukkan kebenaran. 죽음이 코앞으로 다가와 있습니다. 형 집행 정지로 나와 가장 먼저 한 일은. Sementara hidupnya diambang kematian. Akhirnya Pak Hakim memvonis Hwasa tak bersalah. 피고 장하나 씨에게 무죄를 선고합니다. Mendengar putusan baik, Hwasa pun menghampiri ibunya dan meminta maaf karena ibunya selalu mencari keadilan untuknya. Putusan ini membuat Ketua Ki tak berkomentar saat reporter mengkerubutinya. Dalam berita di televisi, disebutkan jika Ketua Kisan telah memanipulasi identitasnya dan mengirimkan kekasihnya Jang Hwasa ke penjara selama 34 tahun. Ketua bahkan mendapat cacian dari istri dan anaknya karena berita televisi tersebut. Sementara, Hayi mencari Hwasa yang menghilang dari rumah sakit. Rupanya dia berada di Namsam Tower untuk menunggu Yongbei di saat salju pertama turun. Janji itu diucapkannya 34 tahun lalu saat mereka masih pacaran. Duh, benar-benar cinta sampai mati ya. Dia tak mau pindah menunggu di mobil hingga Yongbei tiba. Hwasa meninggal di pangkuan Hayi menunggu pacarnya yang tak pernah datang menemuinya. Dari kejauhan, Yongbei melihat Hwasa yang sudah meninggal, hingga dia menjatuhkan korek apinya. Dalam pemakamannya, semua teman dekat dan kerabat seperjuangan memberikan ucapan dan bunga untuk Hwasa. 나 역시
누군가의 가슴에. Begitu juga dengan Yongbae yang datang ke pemakaman. 거긴 좀 편안하니? Hai menurunkan semua foto-foto yang menjadi alur kasusnya. Mereka melanjutkan ke tengah laut dengan boot untuk membuang mesin usang tersebut. Sementara Bongsa menangkap Jongso karena telah memanipulasi laporan polisi. Yang menyedihkan, kini Chansung memanggil nama ayahnya dengan Yongbae. Selain itu, tak ada lagi pengawalan untuknya. Di bagian lain, Yojin kini mendapatkan saham miliknya di SHC Group dan akan menyerahkan perusahaan untuk ditangani manajemen profesional karena dia seorang dokter yang tugasnya merawat pasien. 저는 환자를 돌보는 의사입니다.